ketika jam tidur gue bener, gue bisa journaling, cara pikiran gue lebih sehat, gue bisa olahraga pagi misalnya, gue bisa memperbaiki kehidupan, berumah tangga istilahnya, maksudnya memperbaiki hubungan gue dengan anak gue, nganter Mhm. sekolah atau apa segala macem, termasuk yang konser jam 5 pagi. Urup itu yang sholat Iya. subuh bareng, luar biasa loh. Jarang loh, musisi-musisi pop nggak ada loh yang mau konser sholat subuh bareng. Gue berisik di telinga dia, "Pak, udah Pak, kita udah ikhlas. Mama, adik-adik aku semua yang jaga," gitu. Nggak lama dia kayak gue ah, tentang kesehatan mental tuh kan isu yang sangat sensitif gitu, dan gue juga kan ngeriset gitu, gimana cara menyampaikannya agar tidak tidak melewati batasnya gitu, dan ya gue sendiri memang memang pernah bersinggungan dengan itu. Mmm. Halo teman sekelas, kembali lagi di podcast Naik Kelas bersama saya ketua kelas kalian Soleh Solihun. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang penyanyi yang sangat paten dan otentik, si MZ Kun alias Kunto Aji. Halo. Ada Wibisononya ya? Ada Wibisononya. Itu nama bokap? Enggak, bukan, nggak ada marganya sih gue. Oh, nama Jawa aja ya? Nama Jawa aja. Lu murni Jawa? Nyokap Minang sih, Oh orang Riau. oh ada Ada Riaunya, Riaunya, bokap Jawa totok. tapi hati lu sebagai orang apa? Banyak banyak Jawanya kayaknya, karena gue dari lahir besar di Jogja gitu. Bagaimana Jogja membesarkan lu, seperti apa? Jogja membesarkan dengan romantismenya sih, meromantisasi banyak hal gitu, Mhm, tapi ya menyenangkan Jogja selalu jadi tempat pulang. Kalau orang-orang yang pernah kuliah di Jogja, pernah sekolah di Jogja pasti bawaannya pengen tinggal di Jogja ya. mhm. Kan lu bilang orang tua lu meninggalkan Jogja pada saat lu SMA, SMA, ya betul. kelas berapa? Kelas 1, kelas 2 kalau nggak salah, lupa. Mereka pindah ke BSD, Mereka pindah ke Tangsel, oh Tangsel, lu mhm, tetap di Jogja, tetap di Jogja. karena? Karena karena apa ya, mungkin ya salah satunya ya masuk sekolah masuk sekolah negeri gitu, Mmm. terus habis itu ya ribet aja pindah ke Jakarta, terus yang ketiga mungkin bokap gue pengen gue mandiri gitu, jadi bukan anaknya yang dikirim, ini anaknya yang ditinggal. Dan lu tidak merasa kehilangan orang tua? Kayaknya usia segitu tuh lagi usianya anak-anak pengen punya privasinya sendiri kan, punya Mmm, teman main yang gitu-gitu, jadi gue nggak terlalu ini sih, malah apa ya, lebih cenderung, "Wah seneng nih, bebas," gitu. sebebas apa? Nggak juga sih. Maksudnya ya sebenarnya sih justru ketika kayak dilepas gitu, dibebaskan gitu, malah gue belajar untuk tanggung jawab sama hidup gue sendiri malah jadinya gitu, nggak yang aneh-aneh banget. Kayak gimana maksudnya jadi tanggung jawab sendiri? Ya maksudnya gue bisa aja kan tiap hari pulang jam 12 malam, Iya, jam 1 nggak akan ada yang ngelarang kan gitu, mhm. besoknya sekolah dan segala macam, tapi jadinya malah kayak, "Ngapain ya? Capek juga ternyata," gitu, lama-lama bosen gitu, kayak main terus juga nggak ini juga gitu, Apa nggak penyebabnya? ada Maksudnya yang bikin lu ada tanggung jawab gitu? nggak ada duitnya. Nggak, ya ya selain itu, saya itu juga maksudnya bosen Kang, maksudnya lama-lama kan juga nongkrong mulu, besoknya ngantuk kan juga Heeh. males kan, tapi juga masih SMA juga sih. Oh, tapi lu dibesarkan oleh keluarga yang ekonominya seperti apa tuh? Pas-pasan lah, Mmm, maksudnya cukup lah, cukup, maksudnya bokap gue kerja sebagai pekerja kantoran gitu, nyokap gue di rumah, tapi semua tercukupi lah masih. dan ketika orang tua lu meninggalkan lu di Jogja, lu hidup dengan adik lu Mhm, berdua sama adik gue, berdua? Ada mhm. Mbak di rumah? Ada Mbak yang, pulang pergi gitu, dia yang nyuci, kadang masakin juga gitu. Berarti lu kayak mengurus rumah dari SMA ya? Iya, hitungannya ngurus rumah dari SMA. Adek gua malah SMP.
Kita udah Mhm, bagi tugas dari kecil gitu. kayak gimana bagi tugasnya? Ya misalnya, dia yang bersih-bersih, gue yang Mmm. tidur. Itu bukan bagi tugas Bukan. tuh, itu nyuruh. Nyuruh ya. Ya gimana ya, ya misalnya belanja, siapa yang Heeh, belanja gitu, kadang ya hal-hal yang sebenarnya yang ringan-ringan juga sih, maksudnya bersih-bersih juga ada Mbak kan. Kalau misalnya ada lampu mati kek, ada apa yang perlu diurusin, bayar listrik gitu. mmm, Zaman dulu kan belum ada kan yang online-online gitu kan. iya. Itu apa pengaruhnya terhadap seorang Kunto Aji? Belajar mandiri dari kecil sih, kayaknya Mmm, belajar survive tuh justru dari situ deh. Walaupun nggak yang ini banget ya, maksudnya gua nggak yang, wah struggling banget, tapi mmm, kan diajarin untuk mikirin diri sendiri dan keluarga gua kan, adik gua mmm. gitu. Walaupun ya kita sama-sama cowok, jadi istilahnya apa ya, yang nggak ada yang satu bergantung dengan yang lain gitu. Pengatur keuangan juga berarti? Keuangan juga, iya. Dan bokap gua juga emang ngasihnya dipas-pasin gitu, biar bisa ngatur. Jadi lu tuh bukan dikasih uang jajan doang sebetulnya, dikasih uang buat hidup. Kasih orang sebulan gitu buat lu berdua nih gitu, Lu suruh kakak ngatur. yang seperti apa waktu itu? Bertanggung jawab sih pasti. Pertanyaan lu pasti gue jawab dengan baik. Ya yang jelas gimana ya, gue tuh ternyata semakin ke sini gue mirip bokap gue sih. Maksudnya gue tidak nggak menunjukkan di depan gitu, tapi ya gue care sama adik-adik gue sih. Oh, lu bukan yang tipe bilang, apa, "Aku sayang kamu adikku," gitu? Nggak, aduh, aneh sekali kalau gitu. Iya, apalagi cowok-cowok kan, maksudnya Iya. nggak yang gitulah. Mhm. Tapi apa cara lu menunjukkan bahwa lu sayang sama dia dengan seperti apa tuh? Ya dia gue kasih pekerjaan rumah yang lebih banyak gitu dari buat dia belajar mandiri. Ya gue inilah maksudnya kalau dia butuh apa-apa gue pasti Eh, standby gitu. heeh. Tapi lu tipe yang ini nggak, mengekang atau kan dia masih SMP jadi lu lebih berperan mengatur dia supaya jangan bandel apa gimana? Eee, karena bokap gue juga nggak gitu, jadi gue juga nggak gitu. Cuman Mmm, pelajaran yang gue dapat adalah ketika dilepas tapi dengan tanggung jawab, ya mungkin tergantung orangnya juga ya. iya. Dilepas gitu justru malah jadi mikir gitu loh Kang, mau buat aneh-aneh juga gitu. Jadi ya ketika bokap gue nggak gitu, gue juga nggak gitu ke adik gue, tapi tetap update. Justru yang kadang malah maksudnya walaupun nggak, banyak bercanda gitu di rumah ya, tapi ketika ngomongin hal yang mendalam tuh, mendalam banget gitu Mmm. loh. Tentang kehidupan lah, filosofi-filosofi Wih, apalah gitu. lagi remaja udah ngomongin filosofi-filosofi? Yang ya pencarian jati diri lah. Oh, terus lu mencarinya lewat apa? Ya kita sama-sama ini sih, suka musik sih Heeh, untungnya. Maksudnya kadang dia juga malah banyak ngasih referensi update gue, tapi bukan pas SMP sih, pas zaman kuliah. mhm. Dia ngasih update-update gue juga. Nah itu yang filosofi-filosofi itu, lu mendapatkannya dari mana? Kalau zaman di Jogja tuh apa ya, ya berkomunitas gitu, Mmm, terus film. Jogja kan kotanya komunitas ya, iya, komunitas apa aja ada gitu, teater, film, mhm. seni, semua semua berkomunitas yang istilahnya kayak organisasi non profit lah gitu-gitu. Jadi lu bisa belajar di mana aja kan. Terus kalau gue dulu sih lebih ke, gue tuh suka organisasi. Mmm, Jadi dari SD tuh gue sering dipilih jadi ketua kelas, SMP juga ketua kelas, SMA gue jadi ketua OSIS, yang heeh, gitu-gitu. Jadi gue suka hal-hal yang begitu gitu, dan yang ngobrol sama adik gue juga membicarakan masalah yang gitu-gitu juga. kayak gimana misalnya? Kayak misalnya nyapu yang bersih, kayak gimana ya, ya manfaat berorganisasi sedari dini. Jadi lu Mmm, kenal sifat orang itu macem-macem dan lu bisa lebih lebih dewasa lah. Bisa bersikap lebih dewasa daripada, seangkatan lu atau teman-teman lu. Gue tuh dulu Kang, kalau main ke rumah temen, mmm, itu gue lebih sering ngobrol sama bokapnya. Jadi bokapnya temen-temen gue tuh deket akrab. sama gue, iya, daripada sama anaknya gitu. Emang gue Apa tua dari dulu, nggak tahu sih. apa yang kalian obrolkan? Banyak banyak banyak, kan gue dulu ada ketertarikan sama bisnis gitu, Mhm, misalnya ada bokapnya, pebisnis gitu, gue ngobrol terus ya dapat insight-insight soal jurusan apa, yang banyak hal lah, jadi banyak ketika hal. lu main, teman-teman lu pada masuk ke kamar teman lu ngobrol sama bapaknya Ngopi, di iya, luar? ngobrol ngobrol sama, ya dari dulu gue
termasuk yang suka obrolan yang mendalam gitu loh, maksudnya yang serius, ya kadang-kadang ya, Mmm, ketika ini suka gitu. lu berarti orangnya banyak berpikir dong? Iya, bener, banyak mikir. Makanya pengantar purifikasi Dikasih pikir, pikir. hal-hal yang tidak perlu dipikirkan itu gue pikirkan. Dari umur berapa tuh lu banyak berpikir kayak gitu? Dari kayaknya dari kapan, ya dari kecil lah, dari SMP, SMA kayaknya gue mulai dulu baca-baca Rumi, Gibran gitu-gitu, kayak SMP ya, emang gue udah lupa sih. Buku apa yang mengubah pikiran lu? Mengubah dalam artian apa nih Kayak maksudnya? akhirnya lu makin bertanya, "Oh ternyata begini," gitu, membuka wawasan. Bukan buku sih sebenarnya, ada film. Apa? Filmnya sebenarnya nggak yang gimana-gimana ya, film festival ya, Mmm, Life is Beautiful. mhm, Waktu itu gue nonton tengah malam di Global TV kalau nggak salah iya. ya, gue nggak sengaja nonton dan bagus banget film itu gitu, Itu dan gue yang tentang ngerasa ini kan si apa perang. iya, Iya, yang bapaknya padahal dia dalam situasi perang, tapi dia mhm, bisa bikin gimana caranya anaknya tuh nggak ngerasa dia dalam kondisi perang, tapi sedang iya, main game gitu. Itu, wah, itu keren banget sih menurut gue, itu dan itu kan perspektif kita terhadap dunia kan jadinya. iya. Lu bisa ngejalanin hidup di situasi sekrisis apapun tuh bisa dibikin menyenangkan gitu loh. Tergantung cara lu memandang Iya, sesuatu. itu ngerubah ngerubah pola pikir gua banget sih. Dengan pola pikir yang seperti itu, berarti lu jarang stres? Seharusnya. Oh seharus Gini ya, karena gua orangnya terlalu pemikir, maksudnya heeh, terlalu kadang juga di titik yang serius, ya gue akhirnya mengimbangi diri gue dengan itu, dengan, istilahnya melihat dari perspektif lain gitu. mhm, Karena gue percaya manusia itu kan nggak, kita spektrum kan, maksudnya nggak yang, ya ada sisi lu pasti ada di sisi seriusnya, ada sisi, apa, humorisnya, ada mhm. sisi ininya gitu. Tinggal kita nge-mix mana nih yang kita seimbangin biar lu nggak stres gitu. Biar gimana caranya supaya yang enteng-enteng itu mengimbangi yang berat-berat di hidup lu gitu? Iya, jadi yang nggak yang, happy go lucky yang, wah, maksudnya terlalu enteng juga enggak, Mmm, tapi yang nggak terlalu serius juga enggak. Tahu kapan timing-nya nempatin diri lo yang mana, bukan diri lo yang mana ya, tapi gimana memposisikan diri lo dengan baik, perspektif. makanya kayak kalau kita denger lagu-lagu lu tuh serius, tapi elunya kan orangnya humoris banget ya? Enggak, serius gua. Banget. Berarti lu seorang remaja yang berprestasi dong kalau ketua OSIS gitu? Enggak juga sih. Lucunya, gue dipilih ketua OSIS, Mhm, itu gara-gara satu hal. apa? Jadi waktu itu, gue kan anak yang, ya biasalah di sekolah tuh kan ada yang anak rohis, Iya, ada yang anak nongkrongnya, mhm, ada yang biasa-biasa aja gitu. Kalau istilahnya kalau di kelas ada yang duduk di depan sama di tengah sama yang di belakang iya, kan tuh bedanya gitu kan. Nah, gue tuh sebenarnya termasuk yang santai gitu, maksudnya gue bisa aja ada di mana aja gitu. mhm, Tapi paling sering ya anak-anak yang nongkrongnya, yang di mhm. belakang gitu. Nah, suatu ketika pemilihan ketua OSIS ada 3 4 calon tuh kalau nggak salah. Gua menang tuh cuman gara-gara jawaban waktu waktu itu gue pakai sepatu tuh putih, Kang, Mmm, pakai sepatu putih. padahal nggak boleh ya? Itu hari Senin atau apa gue lupa, pokoknya Mmm, harusnya pakai sepatu hitam, gitu kan. Terus, apa, sesi pertama program-program, visi misi, bla bla segala macem, terus habis itu sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. mhm. Oh iya, sebelumnya gue ikut pemilihan ketua OSIS itu diiniin teman-teman gua, maksudnya biar ada perwakilan, kita lu aja gitu, biar kita ada perwakilan yang iniin lah Iya gitu, yang fun gitu. mhm, "Lu aja nih," gitu. Udah kan, ya udah terus ditanya, "Kamu tadi membicarakan soal visi misi, kedisiplinan segala macam, sekarang sepatu kamu kenapa warna putih?" Sekarang gini, kita ini sekolah pakai sepatu apa pakai otak? Oh, Wah, langsung pada tepuk tangan semua. Wah, wah, gua takut kali, kok pada tepuk tangan semua. Habis itu kepilih, suara gua tinggi banget. gara-gara Padahal gua ini jawab gitu dia nih. doang. Iya, gara-gara itu doang, Kang. Akhirnya gua kepilih. Tapi sebenarnya waktu itu lu kenapa pakai sepatu putih? Lupa, di backstage sempet sempet ini, sempet mau apa, Ganti. mau ditukar sama temen gua, tapi kita diskusi kan waktu itu si Surya tuh, dia tuh, entar lu
ini aja ini buat jawab gini, iya juga ya, kita jawab gini aja Oh, udah nanti gitu. Iya, direncanakan gua ini antisipasi ini kalau ada yang nanya. pertanyaan ini kita jawab gini aja gitu. Iyalah nggak usah ganti sepatu lah, gue bilang gitu. Karena sesi sebelumnya kan pas visi misi kan udah pakai sepatu putih kan, Oh, masa aneh kalau gua ganti, ganti ya. sepatu hitam kan. Sesi tanya tanya jawab, nih pasti kena nih gue nih gitu. Ya udah siapin jawaban aja, malah kepilih. Itu tepuk tangan kan di tengah-tengah gitu, Kang. Di lapangan? Iya di lapangan, terus Heeh ada yang di atas, ada yang di ini gitu heeh. kan. Itu pada wah gitu. Anak teman-teman gue yang anak-anak nongkrongnya kan seneng banget tuh, "Wah, ye ye," gitu. Berapa Mhm. orang lawan lu waktu? 3 orang tuh ya? Oh, jadi 4 calonnya? Iya kalau nggak salah 4 deh, 4 apa 3 orang. Kayaknya mereka lebih pantas deh kayaknya. Tapi lu menang telak apa tipis? Telak, gue menang telak gara-gara itu. Di SMA mana itu? SMA 9 Jogja. Jogja. Mhm. Jadi lebih baik nggak setelah lu ketua OSIS? Organisasi siswanya? Lumayan, Kang. Jadi gue tuh dulu ini apa, akhirnya jadi banyak acara band-band-an. Karena gue kerjaan gue bikin acara pensi Heeh. dulu di Jogja tuh. Ya sering sih, maksudnya ya pada saat tapi pas angkatan gue tuh, dulu kan gue baca majalah Hai banget kan, Heeh. wah di Jakarta keren ya bikin pensi gini, di Jogja tuh, wah masih kesulitan gitu. Terus sempet ada salah satunya yang gue bangga tuh, gue sempet bikin event, Jogja Hip Hop pertama apa ya, kalau nggak salah di Jogja, yang Mmm. ternyata itu pertama kali gue kenal Mas Juki, Oh, iya iya, gue ketua Juki OSISnya. Kill the DJ. Mas Juki itu di situ gue bikin, gue masih SMA, Mas Juki udah ke Udah mana-mana tua. lah, heeh, tapi gue bikin di situ. Terus sekolah gue tuh yang apa, ada lapangan basket, Heeh. terus ada jaring-jaringnya gitu, Kang. Jadi kayak di luar Iya gitu, iya iya. kayak di Seattle gitu-gitu. Gaya. Nah terus mereka approach gitu, terus jadi bisa bikin itu. Ya pokoknya banyak kegiatan yang berkaitan dengan kayak buku tahunan, Mhm. tahun-tahun sebelumnya tuh, lu tau gak sih yang fotokopi Iya. jelek itu kan? Yang tahun gue bikin bener-bener yang bagus gitu, Unsur pada seni seneng gitu. diperhatikanlah ya pokoknya di ini, di Iya SMA lu. kebanyakan arahnya ke situ dan itu ternyata bisa mempersatukan tuh, karena gue juga suka main kan sama Mhm. yang lain. Jadi kayak anak-anak rohisnya, anak-anak yang ini tuh selalu gue satuin, "Lu lu yang bandel-bandel jadi keamanan, nanti yang anak rohisnya bantuin apa, yang ini Heeh. bantuin apa." Jadi guyup lah istilahnya. Tapi lu ikut manggung nggak? Apa pas Ikut manggung, gue dulu lumayan ada masuk memanfaatkan koran. jabatan? Iya dong. Masuk Tapi koran tapi band gue lumayan dulu, Kang, apa pas nama tuh? SMA. Namanya sih Apaan Dong ya, itu males banget namanya. Tapi gue dulu ikut festival-festival, Apaan dong tuh? terus menang Bawain gitu. apa? Wah dulu kita karena festival ya, kita bawainnya yang sok-sok ini kayak Spain, tau nggak sih lagu Spain? Yang mana? Yang Lu gitu-gitu, lu yang yang main gitarnya? Oh, yang enggak, gue musik nyanyi, oh, tapi emang, eee, teman band gue kan kakak kelas gue kan, emang heeh. pada jago-jago juga gitu, jadi emang lumayan. Lagu apa judulnya yang paling sering? Itu Spain itu. Terus Kayak gimana tuh? Lu bisa mainin gitar nggak? nggak bisa gua. Itu tuti-tuti gitu loh, Kang, Oh, susah. Ya ya gitu-gitu. kenapa mainin musik kayak gitu? Biar menang kan festival kan. Oh, biar Cari lagu yang susah iya, skill, iya. biar skill. Tapi lu ikhlas Itu dulu. nyanyiinnya? Apa? Ikhlas? Ya ikhlas-ikhlas aja sih karena lumayan dapet piala ke Eee, sekolah gitu. Wah, bangga gitu. umur Lumayan. berapa pertama kali manggung? Manggung, tapi gua pertama itu manggung di SMA, terus ngerasain energinya penonton. Mhm Waktu itu bawain lagu Top 40 sih, kayak mhm, kayak Maroon 5 iya, gitu-gitu, kan yang orang tahu. Itu pas umur 18 sih. mhm, Eh, kok 18? Iya 17 iya. ya, mhm. Apa rasanya? Itu seneng banget. Itu salah satu yang pada saat itu bikin gua pengen jadi musisi, walaupun gua Iya. sebenarnya dari kecil passion-nya nggak ke musik, maksudnya gua merasa, "Oh musik ini cuman hobi deh kayaknya," gitu. Passion-nya ke mana lu ngerasa dulu? Gua dulu ke entrepreneur sebenarnya. Oh, bisnis. Iya, gua tuh dulu pas SD jualan, suka jualan, walaupun bukan nyokap gua nyuruh jualan ya, Mhm, bukan karena ekonomi, faktor ekonomi atau apa, tapi memang kayak koleksi apa sih, dulu ada
makanan gitu kan, terus ada hadiahnya Iya. gitu kan. Gue kumpulin, gue koleksi, nanti yang belum punya atau Tazos gitu-gitu Iya yang iya. belum punya, gue jualin, harganya lumayan gitu-gitu. Emang dari kecil sebenarnya gue ada jiwanya ke sana sebenarnya. Nah, cita-cita gue tuh dulu pengen pengen jadi entrepreneur, kaya, baru gue bikin musik, terserah gue gitu, Oh, sesuai dengan idealisme gue. tapi kecintaan sama musik udah ada dari kecil? Ada, nyokap gue tuh dulu 9 bersaudara dari Riau Mhm. ke Jogja, terus, sama kakek gue waktu itu, mereka tuh kayak kayak Jackson 5 gitu loh, Kang. Oh gitu? Jadi Sekeluarga punya grup band gitu? heeh, Iya. kan 9 orang kan, jadi Mhm. om-om gue tuh ada yang jago banget main gitar, main bass, sama main drum, entar yang cewek-cewek termasuk nyokap gue tuh nyanyi, Mmm, gitu. Terus pas mereka dikirim sekolah ke Jogja, itu sering jadi penyanyi kafe juga mmm. gitu, bikin band kafe gitu. Jadi emang dari kecil sebenarnya udah dekat dengan musik gitu. Bokap lu? Bokap gua nggak bisa, buta nada deh. Berarti, seni ini ngalir Mmm, dari jalur nyokap. dari nyokap sebenarnya. Bisa main gitar umur berapa pertama kali? Main gitar dari SMP sih, Mbak. Apa? Cuman Apa belajarnya dari mana? belajarnya dulu gitar klasik. Nah, sebenarnya gue tuh dulu yang sampai sekarang gue sesalin sih, gue berhenti berhenti les gitar sebenarnya. Karena gue waktu itu punya sepupu, ya keluarga gue tuh kan banyak yang musik kan, Mhm, punya sepupu tuh jago banget main gitar, di bawah gua gitu. mmm, Dia mainnya udah Steve Vai yang udah gitu-gitu tuh. Terus mhm. gua main gitar klasik kan dan gua ngerasa, "Aduh, gua nggak berbakat kayak ini," terus gua berhenti. Itu yang gua sesalin sih sebenarnya. Karena ternyata pas gua lihat-lihat, maksudnya bukan ya main alat musik tuh kan nggak harus selalu cepat Iya, atau nggak harus jadi shredder lah ya. skill-nya yang harus jadi shredder gitu. Tapi kan di mana dia sekarang? Lu Ya di bukan sini. gitu, nggak gitu juga. Siapa namanya? Sepupu lu tuh yang jago tuh? Apa Dandan dong ke kamera. Dimas, tapi dia baik dia, keren dia, Iya baik, Dimas kan baik. gua cuma kan gua cuma nanya, "Di mana dia sekarang?" Lu di sini. Iya di sini. Cuman guanya yang nggak pede pada saat itu. Oh merasa, "Gua nggak bisa." Kayaknya gua nggak Iya. bakat deh, heeh. Gua kira tuh semua orang itu yang main gitar, nah ini kesalahan gua juga, gua kira semua orang yang main gitar tuh kayak sepupu gua, maksudnya belajar terus langsung bisa jago, ternyata kan ya belajar scaling dulu gitu, Iya. dan akhirnya dari kecil dilatih baru bisa gitu. Akhirnya gue ya baru kayak 5 tahun lalu gitu belajar scaling-nya akhirnya Oh, gitu. baru belakangan malah. Belakangan akhirnya gue belajar belajar gitarnya gitu. Dari mana, apa, dari mana lu menyadari bahwa, "Gua kayaknya bisa nyanyi nih sambil main gitar"? Kalau kalau cuman main gitar ngiringin doang sih masih masih oke gitu, Iya. heeh. Ya sebenarnya gue dari SMP tuh bikin lagu, terus gue Aduh, SMA sempet bikin lagu, menang lomba di RRI terus direkam. oh ya? Nah, ini salah satu juga yang bikin gue pede untuk nulis lagu sama sama, guru bahasa Indonesia gue waktu itu, untuk apa, istilahnya ya anak SMA mau bikin lagu tuh gimana sih, maksudnya nggak Iya. ya kita ngelihatnya kan artis-artis besar kayak Sheila on 7, Dewa 19 gitu kan, wah ini apa nih lagu ini, tapi di-encourage sama teman-teman gue, sama guru gue untuk ikut lomba, oh ternyata menang gitu gitu sih di gue Apa cukup judul pede. lagu yang menangnya? Aduh judulnya apa ya? Kok gue malah lupa sih. Pokoknya itu satu lagu buat, ada temen gue waktu itu, dia meninggal karena tawuran Kang, pada saat itu. Di Jogja ada tawuran juga? Nah Jogja tuh lebih ke kelitih itu Oh, sih yang dulu, klitik-klitik yang sekarang ramai itu? kayak gitu-gitu. Ya memang nggak penting sih, tapi ya itu isu yang ini ya, maksudnya sangat sangat ruwet lah Mhm. penyelesaiannya. Tapi temen gue SMA waktu itu kita baru masuk kelas 1 terus kita ikut, tonti tonti apa ya? Baris berbaris deh lagunya, Iya, heeh. paskibra gitu loh ya? Paskibra itu, terus, ya diserang lah, terus dia meninggal, kaget kan, syok Mhm. banget gue, maksudnya, wih sampai segini ya gitu, di SMP kan nggak aman-aman aja gitu, Iya. nggak ada kehidupan seperti itu. Ya ada sih berantem sama sekolah lain gitu, tapi wih sampai segitu gitu. Tapi semenjak itu memang ada perubahan drastis sih di sekolah gue sih, Apa, mhm. kayak gimana? Masih inget nggak lagunya? Coba kita Ah, pengen denger. lupa gue. Yang seinget lu nya aja.
Pakai pakai gitar dong, pakai gitar. Chord-nya lupa lagi, Kak. Kan direkam tapi belum pernah dipublikasikan. Iya. Oh, lupa chord nanti, gue nyanyi aja ya, Ya, ini. boleh. Oh, sobatku, gimana kabarmu di sana sekarang? Bertemukah kau dengan Tuhanmu yang selama ini selalu engkau agung-agungkan? Kami doakan kau di sini agar kau mendapat tempat yang paling istimewa. Gitu. Dia anak baik berarti pada dasarnya, kan lu bilang Tuhan yang kau agung-agungkan itu. Ya baik sih Mmm, anaknya. Mhm. apa rasanya pas menang itu? Kaget juga sih. Wih, rekaman nih gitu loh kan. Direkam nih lagu gue nih gitu. Walaupun ya nggak tahu kemana sih sekarang rekamannya. RRI kan waktu itu masih. RRI Jogja. RRI Silakan Jogja. yang nonton dan mungkin kenal RRI Jogja cari tuh. Siapa, oh Itu iya ya, siapa tahu iyalah, masih siapa ada ya. tahu masih ada loh, itu Iya rekaman Pak. langka Iya loh. iya bener. Kunto Aji, before Kunto Aji. Pakai nama apa waktu itu? Iya Kunto Aji kan Oh, maksudnya. belum lengkap, Kunto Aji Wibisono enggak? Enggak. Dari situ lu merasa, kayaknya gua ada bakat. Bukan kayaknya gue ada bakat sih, tapi kayak, oh nulis lagu tuh begini ya gitu. Kan maksudnya didengarkan orang, Iya. diterima orang, bisa dinyanyikan orang, itu kan sesuatu yang berbeda kan. Waktu itu gimana prosesnya lu bisa mulai belajar menulis itu? Nggak ada apa-apa sih, maksudnya mengekspresikan diri aja gitu. Mengekspresikan diri terus, ya gue juga nggak tahu sih Kang, kok bisa bisa ini ya, bisa keluar dan jadi lagu gitu. Karena Mhm, gue suka dengerin kan, suka iya. dengerin musik akhirnya jadi Lu berarti kalau ke olahraga waktu remaja gimana? olahraga. Gue tuh ini, gue nggak jago apa-apa, tapi gue nggak capek-capek dulu. Jadi Nggak, kalau main bola tuh lari, yang lari mulu gitu, tapi nggak jago. berarti biar nggak dilihat diem aja ya? Iya, sepak bola tuh kayak itu, Gattuso Gattuso. Oh lu nggak ini ya? Enggak, gua nggak suka Nggak ya? bola. Kemarin kan sempet rame apa tweet lu yang soal bola tuh apa sih? Apa? Apa yang katanya lu kan males main bola tapi kok tiba-tiba ngomongin Oh bola? iya iya. Sebenarnya gue juga nggak terlalu ngikutin bola dulu. Heeh, Sebenarnya gue ngelihat teman-teman gue kan, oh punya tim ini iya. gitu kan. Pada saat itu gue belum belum indecisif, belum bisa memutuskan gue gabung tim mana. Terus habis itu ngelihat teman-teman gue kok kayak kehidupannya setiap minggu stres ya. Kalau kalah stres, kalau menang seneng gitu kan. Heeh, Ah nggak usah lah, gue nggak usah ngikutin siapa-siapa heeh, gitu akhirnya. Dan sebenarnya emang akhirnya gue jadi nggak ngikutin bola gitu. mhm, Cuman tapi gue tetap tahu gitu, ya karena kan ya anak cowok ya maksudnya pasti ada bersinggungannya kan. Nah terus akhir-akhir ini tuh gue lagi main mhm, game FIFA itu, main banget. Jadi gue tahu pemain-pemain gitu. Jadi teman-teman gue tuh kayak yang, "Ah lu mah sok tahu lu," gitu-gitu. Tapi gue emang suka ngerjain mereka kayak, apa, sok-sok ngasih komentar gitu kan pasti, "Apa lagi nih?" Pasti temen gue reply di story gitu doang. apa sih komentar kayak gimana misalnya? Ya misalnya gue ngomentarin pemain bola siapa nih gitu Heeh, atau apa, pertandingan semalam seru banget nih, ini lawan ini, apa, sebuah pencapaian yang luar biasa gitu kayak, apaan? Kayak gitu doang. berarti memang niat lu tuh mau ngebercandain Iya orang-orang iya. ya? Tapi ada yang mana orang-orang ada yang nanggepin serius nggak bahwa, "Ah, lu sok tahu lu," marah-marah gitu jadi? Loh enggak, kalau yang nanggepin serius kan dikiranya, wah Mas Aji ternyata penggemar bola nih, gitu. Tapi kalau yang tahu gue kan maksudnya, "Alah apaan sih lu?" Gitu kayak. Ya kayak Kang Soleh aja tiba-tiba ngomongin bola kan pasti orang, Iya, "Apa lu?" Gitu. ya paling orang, "Ah, ini mau nge-buzzing apa nih?" Iya. Kalau lu olahraga nggak? Sekarang olahraga ini aja sih, training buat buat badan aja. Mhm. Apa, lebih ke body lifting gitu, bukan body lifting, apa sih bahasanya, yang pakai berat badan sendiri gitu. Oh, yang nggak pakai bantuan Iya iya alat. iya, tapi yang penting iniin, ngebangun massa otot aja, biar sehat. Pernah ngerasa ngos-ngosan di panggung? Nah, gue sempet ada di masa yang nggak sehat kan, dalam dalam istilahnya badannya nggak, stamina juga nggak bagus, Mhm. sempet sih, gitu. Tapi ya sekarang semenjak gue mulai olahraga, jaga makan sih, udah nggak lagi sih. Oh, ya itu kan lu kenapa masuk akuntansi karena tadi pengen jadi pebisnis itu ya? Iya, ya itu ngobrol sama Bokap lu bokap-bokapnya itu, terus gue nanya,
di Jogja pada saat itu Mhm. tuh belum ada sekolah bisnis, belum ada jurusan bisnis atau sekolah bisnis yang bagus gitu. Jadi gue nanya, "Jurusan apa ya Om?" Gitu. Ya kalau bisnis mah backbone-nya keuangan, Heeh. akuntansi akuntansi pasti gitu. Karena ketika lo tahu sistem keuangannya kan akan lebih mudah gitu. Oh gitu ya ya. Ya udah akhirnya gue nyari akuntansi. Bahagia nggak di akuntansi? Bahagia-bahagia aja sih kayaknya ya. Gue zaman kuliah juga ya masih berorganisasi lagi, gue Jadi jadi apa? ketua ini lagi. Ketua BEM? Waktu itu bukan BEM bahasanya di kampus gua Senat? tuh, ya gitu-gitulah semacam gitu. Tapi emang gue nyaman sih ya, maksudnya ngelakuin itu sambil kuliah. Lu berarti orangnya seneng ini ya, mengorganisir. Iya, seneng nggak seneng, tapi sering dipilih. Kayak temen-temen gue tuh kayak, "Wah dia nih kayaknya," gitu. Kakak kelas gue juga, karena gue mungkin ini ya, maksudnya kenal kenal ini Mhm. gitu. Jadi sama kakak kelas oke, sama ya seangkatan gue juga ayo, sama adik kelas gue juga ayo, jadinya dianggap penengah kali ya, gitu. Oh, karena lu orangnya mudah bergaul berarti ya? Iya, ya lumayan sih. Bagaimana musik berpengaruh sama sosial lu ketika itu? Waktu SMA sih, nah ini juga gue waktu itu ini nih, apa, sengaja nih, maksudnya gue bikin band sama kakak kelas gue kan. Mhm. Nah, ketika gue bikin band sama kakak kelas gue jadinya nggak dibully, maksudnya jadi aman jadi aman, nggak ada yang gangguin gitu. Jadi musik tuh menyelamatkan hidupku itu bener. Pokoknya masa sekolah gue aman semua. Berarti lu tuh orangnya penuh perencanaan ya? Iya, ada akal-akalannya ada. Iya. Nah itu dulu gimana kok bisa meyakinkan kakak kelas buat jadi vokalis lagi kan? Ya karena gue bisa nyanyi kan, terus ya, wah ini kakak kelas kayaknya ada yang bikin band nih gitu kan. Terus awalnya tuh gue diikutin lomba-lomba nyanyi solo Sama? sama guru gue dari Mhm. zaman SMA. Cuman sebenarnya tuh gue nggak suka. Maksudnya gue bukan yang penyanyi solo yang apa ya, penyanyi solo gitu loh, Kang. Maksudnya Iya. gue lebih suka jadi vokalis band Mhm. sebenarnya. Karena rame-rame kan, terus kayaknya Iya. lebih seru gitu loh kalau ngelihat vokalis band gitu. Terus ya waktu itu gara-gara apa ya, gue lupa deh. Pokoknya gue nggak kenalan-kenalan gitu, terus suka dengerin musik apa gitu, terus ya udah bikin, Terus lu akhirnya bilang, jadi vokalis "Gua band. jadi vokalis aja," gitu? Mhm. Agak ini juga ya anak bawah terus, gua jadi vokalis deh." Enggak langsung gitu, enggak langsung gitu. Vokalisnya jelek, gua aja enggak gitu lah. Ya tapi kenapa, kalau lu seneng nge-band kenapa lu nggak pernah bikin band yang continue terus? Maksudnya sampai ke industri gitu? Iya, malah jadi solois kan masuknya. Nah, karena gua pada saat itu pun hanya melihat musik tuh sebagai hobi, Kang. Oh, Kan gue bilang tadi kan, iya maksudnya, musik itu hobi, passion gue di entrepreneur karena gue pengen, istilahnya biar musik gue nggak keganggu, kalau gue jadi iya, musisi, lu nyari gue duit dulu. kaya dulu baru bikin musik gitu. Tadinya gue mikirnya gitu. Karena di Jogja pada saat itu juga gue ngerasa kayak terlalu jauh gitu loh, Kang, apa, gap-nya untuk ke Jakarta. Ya Mhm, yang bisa jadi kayak Sheila on 7 atau The Rain kan 100 banding 1 gitu mhm. kan, atau Endang Sukamti kan susah gitu. Belum lagi nyari temen band-nya kan gitu. Jadi ya gitu-gitulah, jadi gua kayak, "Ya udahlah entar aja musik mah, Iya hobi-hobi jadi aja." meskipun hobi nggak pernah ada temen band yang sama terus dari SMP sampai kuliah gitu? Sebenarnya band gua itu, yang kakak kelas gua itu, Itu dari dong, SMA sampai kuliah iya nge-band, tapi kan nggak yang bikin album apa gitu, mhm, nggak yang gitu. memang tidak ada, apa, masa depannya gitu dah. Iya, tidak ada yang ke arah sana memang. Di antara semua personel yang Apa Andong itu, ada Mhm, yang selain lu ada yang ngikutin terus ke musik nggak? nggak ada jadi jadi pegawai negeri aja gitu-gitu. Berarti mimpi jadi pengusaha itu lu kubur setelah Idol atau apa? Iya, setelah Idol lolos, itu juga gua nggak ngabarin bokap nyokap gua, tiba-tiba ada di TV, "Loh, Ji, kamu tuh di TV, apa, kamu di Jakarta?" Gua ngabarin karena gue juga nggak nothing tulus gitu loh, Kang. Maksudnya gue Ah, pada saat itu, ya udah kayaknya kayaknya nggak lolos deh gitu. Jadi ya udah masuk, tiba-tiba masuk aja, jadi gue nggak ngabarin gitu. berarti mereka tahu di TV pas nonton? Tahunya di TV, udah udah audisi mereka baru tahu, baru nelpon, "Ji, kamu di Jakarta?" Kan dikarantina kan. Oh bahkan lu ke Jakarta pun nggak bilang gitu Nggak ya? bilang kan Iya dikarantina, ke tahu-tahu Jakarta terus dikarantina, terus ini audisi.
Jadi penginapan apa kan udah dari mereka gitu. Eee, setelah orang tua lu tahu lu di TV, apakah lu, "Doain ya, Pa?" Iyalah pasti Heeh, iya, minta doanya. Karena gue juga nggak yakin bakal lolos atau menang Kang, pada saat itu. iya, Dan gue juga punya cita-cita sendiri kan gitu. Jadi jadi kayak pengusaha. heeh, jadi musik buat hobi, tapi kayaknya gara-gara itu sih, justru gue jadi lolos. Maksudnya karena gue have fun aja gitu, nothing tulus gitu. Mungkin Iya. kalau gue serius, wah gue harus menang nih kayaknya, mungkin gue juga nggak bisa sih kayaknya. Iya, lu ikutan itu pun nggak berharap apa masa depan di musik sebetulnya. Iya iya. Maksudnya dari guanya ya, Iya. karena gua ngerasa banyak yang suaranya lebih bagus dari gua, banyak banget gitu. Dan mungkin kelebihan gue ya karena gua fun aja mungkin itu ya. Tapi kalau gua waktu itu serius malah pengen menang mungkin sisi fun gua ilang jadinya, ya kalau bermodalkan suara doang gue jadi nggak akan pasti kelibas sama yang lain. Berarti apa, kompetisi Indonesian Idol tuh tidak membuat lu stres ya waktu itu? Sama sekali enggak, Kang. Mhm, sama sekali enggak. Walaupun ya pada akhirnya gua ya istilahnya gimana sih, mahasiswa luntang-lantung gitu terus, lah masuk TV nih gitu, terus gua browsing di Wikipedia ada nama gua nih, zaman dulu kan Iya. ini banget kan, "Wih ada nama gua nih," gitu yang ya seru-seruan aja kayak bonus di kehidupan gitu loh, pada saat itu nganggepnya. Waktu itu kuliah udah kelar apa belum? Udah kelar, justru nunggu wisuda waktu itu. Oh, gara-gara nunggu wisuda iseng? Didaftarin sama teman gua waktu itu, "Udah ini nggak usah audisi yang ngantri-ngantri 15.000, lo langsung ketemu jurinya." Karena ini audisi, backup gitu. Jadi Indonesian Idol pada saat itu tuh ada audisi backup-nya, Kang. Mhm. Karena takutnya yang ngantri-ngantri itu takutnya kan kebanyakan bercanda nih. Nah, Oh, mereka punya backup untuk penyanyi kafe atau vokalis band di kota tersebut iya. untuk diaudisi. Kang Soleh sempet jadi ini juga? Enggak. Oh, enggak ya? Kayaknya banyak yang iya sempet jadi Oh, juri jadi tuh, karena temen lu tuh ada udah bisa orang radio. iya, bisa merekomendasikan. Iya, "Nih lu nggak usah ngantri." Mereka nyari juga. Oh, iya ya. Orang TV itu nyari gitu, "Eh, lu ada nggak vokalis band kafe atau apa Mhm. yang mau ikut?" Gitu. "Nggak usah ngantri, langsung ke kita," gitu, buat backup. Rasanya audisi gimana waktu itu? Ya biasa aja, gue maksudnya ya udah nyanyi-nyanyi aja Mhm. gitu. Nggak expect apa-apa, nggak ini apa-apa sama Nggak sekali. ada deg-degan atau apa gitu? Enggak ya, karena gue nggak nothing tulus ya, jadi Dulu nggak bawain lagu apa tuh audisi? TBK. TBK tuh? Bukannya aku takut Oh, akan kehilangan tapi aku takut kehilangan. kehilangan cintaku. Di antara sekian banyak lagu yang lu bawakan di Idol, apa yang paling berkesan buat lo? Yang lagu yang mana? Kayaknya lagu yang lumayan nginin nama gue pada saat itu tuh lagu yang, "Oh oh Kamu kamu ku tahu. ketahuan," ya itu, Nyanyiin kan dong, di-swing-in. coba Ah, nyanyiin dong, nyanyiin dong. kenapa sih? Kita Gue tuh flashback. Oh, lu aransemennya dibikin swing. Nah, coba, ayo dong. nyanyi aja lah, nyanyi ya. Pakai gitar dong, ah. Aduh, Buat apa ada gue gitar emang? Pakai gue tuh main gitar enggak ada. lagu gue sendiri doang Kang yang bisanya. Enggak ada bisa. Buat apa ada gitar di situ? Udah gitar matching kan sama warna kemeja lu sama kaos kakinya. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya. Oh oh, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya. Teman baikku, oh, kamu ketahuan pacaran lagi. Liriknya gitu doang ya? Dengan dirinya, teman baikku, oh. Udah kah? Masa udah? Lagunya gimana ya? Lupa lagi. Kan itu lagu yang bikin lu viral itu kan? Percaya kata-katamu. Didadadadididadada. Nggak hafal gua, Kang. Tudurururururu. Dadadadadididadada. Tadadadadadadada. Did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 i. Oh, oh, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku, oh, kamu ketahuan. Itu aja deh.
Apa yang membuat di antara sekian banyak aransemen kenapa pilihannya jatuh ke aransemen seperti itu? Swing, Iya pada saat itu akal-akalan lagi gitu, kan gue dikasih lagu itu kan, terus lagunya kan, eee, ya gitulah maksudnya lagunya Melayu banget gitu, terus kayak dibikin gimana caranya jadi megah bla bla mmm, segala macem, gue malah ngerasa yang lainnya kayak milih lagu yang lebih lebih ber-skill lah, maksudnya kayak iya, siapa sih lagu lagu yang susah lah gitu, mhm, kalau sekali lagi ini kan, ya udah nyantai aja kan. Nah, justru gua akal-akalan ya sama Mas Andi Rianto kan waktu itu yang iya bikin, "Udah Mas kita diaransemen ulang aja," maksudnya biar malah jadi menarik. Pada saat itu belum 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 terlalu zaman tuh yang istilahnya musik iya, seperti itu diaransemen. yang Lagu-lagu ngepop-ngepop, Melayu iya ngepop terus malah diaransemen gitu. Terus akhirnya ternyata malah dapet dapet apresiasi yang bagus, justru malah gua bersyukur malah dapet lagu pop Melayu gitu. tapi teman sekelas ngomong-ngomong soal pilihan, ini di belakang kita ada banyak pilihan merchandise dari Authenticity nih. Teman sekelas yang mau ikutan naik kelas seperti bintang-bintang tamu saya, ayo ikutan campaign TTS teman-teman sekelas. Ini gampang, kamu tinggal daftar ulang dulu di website www.authenticity.id, scan barcode atau link yang ada di description dan di mukanya Aji. Jangan dong. Silakan Entar silakan, ya udah kamera gini, itu ya, sini sini nih, silakan scan nih, barcode yang ada sini di ya. mulutnya Aji. Nah itu, scan sekarang ya. Yang tadi lupakan pokoknya scan barcode yang ada di mulutnya Aji. Kecil lagi nanti, susah. Di-zoom dulu, di-pause, Iya, di-zoom di-zoom. dulu. Setelah register, teman sekelas bakal bisa dapetin merchandise atau hadiah-hadiah menariknya dari Authenticity. Nah, itu merchandise-nya kayak di belakang itu tuh. Nah, tuh. Oke, silakan ikuti ya. Lu merasa menjadi orang yang lebih religius nggak? Apalagi kan ada hiduplah Sebelum sebelum mati. mati. Iya, aduh ngeri ngeri Ngeri, ngeri ngeri, itu takut. single 2024 kan? Ya, aduh aduh. Ngeri, ngeri, ngeri. Apa itu di balik hiduplah sebelum mati itu? Di balik itu ada brand-nya. Ternyata itu Ada ya? kerja sama brand. Tapi yang jelas gue sebenarnya menunggu kesempatan juga sih. Heeh, Istilahnya gue kan dari dulu tuh nggak mau nulis lagu yang bertemakan religi karena iya, nggak siap kan. Maksudnya gue ngerasa, wah gue nggak bisalah, menggurui orang gitu. mmm, Maksudnya ilmu gue juga belum apa-apa sama sekali gitu. Tapi gini, sebenarnya selama ini kan apa yang gue tulis tuh kan banyak yang bersifat religi atau spiritualis kan iya, lagu-lagu gue tuh sebenarnya gitu. Tapi kan tidak ada variabel bahwa ini dikeluarkan di bulan puasa, terus iya. dengan artwork yang seperti itu dan segala macam. Nah kan kalau misalnya kita lepas, eee, sisi-sisi itu tuh sebenarnya kalau dengerin ya lagu gua kayak Pada umumnya, biasanya iya, pada umumnya gitu, tapi gua hanya mengemas itu untuk menjadi lagu religi walaupun basic-nya adalah surat Al-Asr sebenarnya kan ayat 1 sampai 3 iya. dan Demi waktu. demi waktu dan, hadis 5 perkara sebelum 5 perkara Mmm, gitu. Jadi akhirnya gua ngambil perspektif, karena tadi gua tidak mau menggurui, gua ngambil perspektif sebagai orang yang sedang belajar dari ayat tersebut, gitu. itu lagu ada sebelum tawaran Surat brand itu datang atau muncul setelah tawaran brand itu datang? setelah tawaran, itu 2 minggu, Kang. Gila 2 minggu itu, 2 minggu, terus 2 minggu tuh semua ya, maksudnya Dari mulai mixing mas datang sampai sampai rekaman, iya, mixing, mastering? mixing, mastering, revisi, sama bikin artwork gitu. Karena artwork kan gue selalu ngajak seniman kan. Iya, Nah, ada Mas Miftah nih, salah satu seniman, mhm, lukis dari Jogja gitu, iya. dia dulunya anak pesantren juga yang gitu-gitulah. Jadi nyambung tuh. Nah, dia ngelukisnya juga sehari tuh, sehari apa 2 hari jadi gitu. Jadi Mudah-mudahan artwork. gede bayarannya ya. Gede lumayan. Dari brand soalnya. Makanya 2 minggu jadi. Tapi maksudnya banyak hal yang gue pelajari dari sini gitu. Maksudnya Apa itu? salah satunya ya keberanian gue untuk menulis selain menulis lagu religi adalah memotong hal-hal yang nggak penting gitu. Maksudnya efektivitas Mhm, kerja gua menulis lagu tuh jadi, oh ternyata bisa gitu. sebelumnya lu terlalu lama berproses. Iya, tapi memang karena gua kan selalu album ya, Kang, ya. Mhm, Ya ada single sih beberapa, tapi kan
gue tuh selalu pola apa, kerangka berpikirnya tuh selalu album. Istilahnya kalau orang kalau gue berpikirnya bahwa kalau single tuh kayak nulis artikel ya, Mhm, tapi kalau album tuh kayak bikin buku kan. mhm. Jadi lo harus ada daftar pustakanya, referensi lo dari mana, terus ini berkaitan satu sama lain, bla bla segala macam. Jadi prosesnya panjang. Jadi memang nggak bisa cepet sih sebenarnya, tapi gue sekarang jadi tahu polanya ketika gue mau cepet, gimana caranya, gue jadi tahu gitu. Brand-brand siap Oh siap, mereka siap 2 minggu bisa, karena seminggu juga ya sudah mengerti. terbukti. Tapi itu lagu tadi Heeh, tetap lu merasa karya lu atau merasa lagu pesanan? tetep karya gue, maksudnya gue sense of belonging gue kalau sama karya pasti tetep Ekspresinya masih tulus gitu ya? iya, dan revisi pun gue masih fight gitu. Revisi pasti gue tuh tipe yang gini Kang, maksudnya gue akan bikin, liriknya, berbagai segala macam, terutama kan pasti di lirik ya, liriknya terus gue bedah, liriknya ini kenapa gue nulis begini, ini jadi kayak gue bikin PPT gitu, semacam PPT gitu Kang. Jadi Oh, gue jelasin ke ke dia. kliennya biar Heeh. mereka juga paham kenapa gue nulis ini, jadi nggak cuman sekedar karyanya doang gitu. Jadi lu menganggap, oh ada pilihan ada di tangan lu karena lu bisa ngasih tahu meskipun ini lagu pesanan, tapi gua mempertanggungjawabkan dengan baik seperti layaknya lagu gua yang lain gitu ya? Betul, alasannya gue nulis ini adalah ini gitu. Gue presentasi, jadi Iya. bener-bener presentasi. Kenapa milih tema hidup apa si Al Azhar dan 5 apa, perkara itu? Ya itu dari mereka sih justru. Tapi Mmm, itu yang memudahkan. Yang bikin gua lama, kalau ngerjain lagu atau ngerjain album, itu adalah menemukan temanya, mhm. tema besar. Gue selalu berangkat dari tema besar dulu, terus gue bikin subtema, setelah jadi subtema, nah subtemanya ini akan jadi lagu-lagu, terus gue nyari perspektifnya dari mana, bla bla segala macam gitu, dan gue selalu ngeriset bla bla segala macam kan. Nah, ini ketika datang itu udah jelas, suratnya udah jelas, hadisnya udah Oh jelas, iya. jadi gue tinggal mengolah dari itu aja. Oh karena udah ada temanya jadi tinggal nurunin Iya, ininya ya ke lirik dan musik ya? betul, walaupun Oh, nggak segampang itu ya, tapi jadi tapi kan ya lebih begitu mudah. ingat, wah buat THR. Dan tadi lu ngomong soal apa, artwork, itu sama yang single tadi sama Miftah. Heeh, Mas Yang Miftah. kalau pengantar purifikasi pikir Pikir itu sama Mas Iki Koror, dari mana itu dia? Jogja juga. Yang si mantra-mantra? Mantra-mantra itu sama si Naufal Apsar. Oh ya Naval Absar. Astaga, Ya, Naufal Naufal, sorry yang Naufal. Generation Y Farid Stefy. Faris Devi. Apa pertimbangannya lu selalu memilih seniman-seniman buat cover album? Ya karena gua ngerasa ketika dikolaborasi dengan karya seni lain, seniman lain, itu karyanya akan lebih besar, rasanya akan lebih besar gitu. Mhm. Pertimbangannya kenapa di album pertama, oh lu milih Farid Stefy, yang kedua Mhm. Naufal, yang ketiga ini Iki. Apa ya, kebanyakan kebanyakan insting sih, Kang. Maksudnya kayak, "Wah, ini orang kayaknya oke nih," gitu. Terus ngobrol apa segala macam, terus ya mereka bersedia, mereka mau, terus gue kan selalu ada tadi tema besarnya kan, jadi Iya, gue bisa cerita panjang lebar tuh dari awal sampai akhir kenapa gue nulis ini, risetnya dari mana, ininya dari mana. Jadi di situ tuh bisa ketemu nyambung atau enggaknya. Tapi sebagian ya dari semuanya itu tuh sekali gue nggak ada yang lain gitu kayak, "Oh, kayaknya ini nih," terus ketemu ngobrol, nyambung, udah jadi gitu. Rata-rata gitu semua. berarti kalau tema besar ada, judul album udah ada duluan sebelum lagu-lagu yang lain? Enggak, enggak juga, Belum ada? belum ada. Dan justru pengantar purifikasi pikir itu semuanya udah selesai, artwork apa, digital apa semua udah selesai, H-2 gue masih belum ketemu judul albumnya. Itu ketemunya dari mana? Dari dari Allah SWT. Masya Tapi Allah, Masya Allah, tapi masya beneran Kang, sumpah gue tuh kayak, "Aduh apa ya ini judul albumnya ya?" Gitu. Karena pada saat itu gue tuh ada rasa ya pasti ya, ada rasa, apa, sophomore syndrome gitu. mmm, Mera yang ketika karya sebelumnya kita udah merasa dipuji-puji. heeh, terus karya berikutnya pasti kita ada beban di situ kan. Nah, yang bikin lama kan gua ngelepasin itu kan, kembali ke titik Si mantra-mantra yang ini. kembali ke titik nolnya lagi, ke Mhm. titik nol bahwa gua tidak ya mau laku ya alhamdulillah, enggak ya ya udah gitu. Nah, kembali ke titik nolnya itu kan yang lama. Nah, salah satu ininya adalah gua ngerasa pada saat itu judul mantra-mantra tuh sangat kuat dan nyambung sama lagunya Mhm. gitu loh, sama albumnya sangat-sangat representatif banget gitu dan pemilihan kata bahasa Indonesia yang cukup apa, mudah orang semua bukan
kalimat yang ini tapi semua Iya, orang tahu, yang gitu-gitu. Jadi udah kebayang lah kedenger mantra, oh apa gitu ya? heeh, jadi sangat ini gitu. Nah, gua pada saat itu berusaha seperti itu, berusaha untuk, "Aduh, album ketiga harus ini lagi nih, apa ya?" Gitu segala macam, yang akhirnya malah nggak ketemu-ketemu. Terus akhirnya gua, ya udah deh, itu udah H minus berapa ya, H-2 kalau nggak salah tuh gua baru ini. Ya akhirnya gua meditasi, gua ini menenangkan diri segala macam, gua dengerin lagi lagunya, satu album udah gua dengerin, masteringnya udah selesai nih gua dengerin, apa kalimat yang keluar dari kepala gua pada saat itu. Ya memang judul albumnya kedengeran ini ya, apa, sangat pretentious ya mungkin ya, kayak Iya. pengen kelihatan apa, tapi gua udah nggak peduli lagi gitu. Ya udah kayaknya ini aja yang keluar dari kepala gua itu ya udah. Tiba-tiba ada intuisi. Iya, gua udah perjanjian sama diri gua sendiri, nggak ada alasan lagi ya, maksudnya karena ada pilihan judul lain kan yang, Iya. "Wah ini nanti pretentious nih, wah ini terlalu ringan nih, wah ini apa," ini sekarang ketika ada yang keluar, nggak ada alasan lagi gitu. Ya udah yang keluar adalah purifikasi pikir pada saat itu. Oh cuma purifikasi pikir. Awalnya gue purifikasi pikir, wah kok enak banget diucapinnya gitu, tapi akhirnya nggak tahu kenapa gue tambahin pengantar. Apa yang ingin lu sampaikan dari kalimat pengantar purifikasi pikir itu? Gue tuh punya mimpi pengen punya yayasan sih suatu saat nanti Mmm, pas gue tua gitu, mhm. gue tua tuh gue pengen punya yayasan. Nah, sempet ada kepikiran adalah yayasan purifikasi pikir, gue pengennya. Dan kalimat itu keluar lagi, tapi itu udah lama tuh, Oh udah sempet lupa. emang sempat ada terlintas Mhm. si purifikasi pikir itu? Heeh, sempat ada terlintas dan pas dengerin lagu itu, si ini kalimat ini keluar lagi, tapi kan nggak lucu kalau namanya Yayasan. Yayasan Purifikasi Pikir, sempet kepikiran, gue sempet nanya manajer gue, kata, kalau album tapi namanya yayasan lucu kali ya?" Gitu. Cuman kan masalahnya kalau yayasan kan harus bersifat pro bono, Iya. semua aset yang ada di situ bukan milik pribadi, gue jadi kayak beban moral kan, wah album ini nanti ininya jadi yayasan semua nih gitu, cuman jangan deh gitu, walaupun sebenarnya seru juga ya, Iya. album tapi judulnya yayasan gitu. Ya udahlah gua take out, tapi kalau purifikasi pikirnya doang kayak kurang menarik, gua kasih pengantar aja. Jadi kayak mata kuliah sih sebenarnya. Ya cuman, ya gua sadar kalau itu kini kayaknya pretentious ya, tapi ya udahlah bodo amat lah, gua udah nggak mikir apa-apa sama sekali. Dulu mau bikin yayasan purifikasi pikir tuh, yayasan bergerak di bidang apa? Apa aja sih, maksudnya itu hanya sekedar nama yayasannya aja. Gue Mmm, sempet ya pengen punya, panti asuhan, pengen punya, yayasan yang bergerak di bidang kesehatan mental yang bisa mhm. diakses secara gratis, yang gitu-gitulah. Berarti pengantar purifikasi pikir ini kayak semacam buat menjernihkan pikiran gitu maksudnya, kalau di Iya, album? iya, iya. Kalau di album ya kayaknya back end apa, Alam kesadaran alam alam bawah bawah sadar sadar? gue ngomongnya itu, gitu. Tema besarnya apa kalau gitu? Waktu lu mau bikin album pengantar ini? Tema besarnya adalah tentang kedewasaan sebenarnya, Mmm, pendewasaan diri, penyempurnaan setelah album Mantra-Mantra kan tentang kita ke dalam, mmm. menyelesaikan apa yang ada di dalam gitu, berdamai dengan apapun itu yang ada di dalam, mengenal diri sendiri, setelah mengenal, bertumbuh, itu. Makanya gue bikin banyak kegiatan yang berkaitannya dengan kedewasaan dan pertumbuhan itu, termasuk yang konser jam 5 pagi. Huruf itu yang sholat Iya. subuh bareng, luar biasa loh, jarang loh. Kayaknya itu biasanya kan musisi-musisi pop nggak ada loh yang mau konser sholat subuh bareng. Jangan ditekanin di situ ya, Harus justru beban gue jadinya jujur kan. harus Oh, iya, 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 ditekankan. iya. Ini kan sesuatu yang jarang. Mungkin Iya. kalau ada musisi sholat subuh berjamaah ketika bikin jambore atau apa, tapi kan ini mau konser kan. Kenapa waktu itu kok ngambil, ya udah kita subuh aja? Sebenarnya ini tuh udah rencana dari sebelum pandemi, album Mantra-Mantra sebenarnya. Gue pengen Oh, bikin konser pas, sunrise dan sunset. Cuman jadi semakin kuat lagi alasannya karena, ya itulah udah di atas sampai di atas, gue nggak dikasih jalan untuk bikin pada saat itu kita pandemi bla bla segala macam. Karena temanya tentang kedewasaan, terus, ya gue mengalami banyak hal termasuk kehilangan bokap gue, mmm, itu mengubah gue banget. Gitu secara, gue memperhatikan kesehatan banget setelah itu gitu, bukan hanya mentally tapi juga physically gitu, dan ternyata dua-duanya kan sebenarnya, kayak mata koin kan gitu, mmm. kayak 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 koin gitu, yang men-support satu sama lain gitu.
Akhirnya, ketika gue mempelajari tentang kesehatan fisik, ternyata fundamentalnya tuh satu hal, yaitu jam tidur yang bener. Mmm, Ketika jam tidur gue bener, gue bisa journaling, nulis jurnal, secara pikiran gue lebih sehat, gue bisa olahraga pagi misalnya, gue bisa memperbaiki kehidupan, berumah tangga istilahnya, maksudnya memperbaiki hubungan gue dengan anak gue, ngantar mhm. sekolah atau apa segala macem. Jadi jam tidur yang bener itu bisa mengubah semuanya gitu. Nah, maka dari itu gue bikin konser subuh-subuh, itu adalah dan di tahun baru, Mhm. karena orang kan selalu punya resolusi untuk mengubah hidup mereka kan. Nah, itu adalah memperbaiki jam tidur itu. Dan gue lumayan banyak ngeriset dari podcast-podcast, baca segala macam tentang tentang memperbaiki tidur sih pada saat itu. Tapi pada saat konser Urup, jam tidur lu kan lagi nggak bagus gara-gara Eee, mau konser subuh, pasti iya lu betul. soundcheck dari malam? Dan dan lucunya pas yang datang penonton gitu, Heeh. pas gue survei, "Di sini siapa yang, sudah tidur?" Gitu kan. Nggak ada, kebanyakan belum tidur. Habis pasti yang belum tidur cuma dikit banget. Yang belum tidur party dari malam yang mana, padahal niatnya kan memperbaiki Iya, jam tidur. Tapi nggak apa-apa lah, awal awal. Yang next-nya akan gue bikin yang lebih ini yang lagi. sholat berapa banyak? Kan nggak muslim semua, Iya, Kang. nggak maksudnya yang banyak yang sholat apa banyak yang party itu? Nggak tahu sih kalau itu nggak gue survei. Tapi lu selalu religius dari dulu? Gue tuh nggak mau malah dibilang religius gitu, maksudnya jadi beban gitu. Lebih Mhm, baik karena menurut gue itu ranah privat banget ya, mhm, masalah itu. Ya buat gue yang tidak berilmu ya. Ya kalau yang memang punya ilmunya kan memang memang mengajarin orang kan mmm, gitu. Kalau gue sebagai orang yang tidak berilmu, menurut gue itu sesuatu hal yang sangat tidak perlu ditunjukkan gitu. Bahkan pada saat Urup itu kan awalnya gue tuh nggak mau, ada dokumenternya kan. iya, Bagian sholat nggak usah diiniin lah gitu. mhm, Tapi ternyata kan di ini netizen kan, "Oh iya, bukannya sholat subuh malah pada nonton party, konser," iya, gitu. Nah padahal kan subuh jam 4, azan subuh jam 4, sholat subuh terus kita mulai baru jam 5, kan ada iya. sejam tuh buat buat sholat subuh kan sebenarnya. Maksudnya kita kita memperhitungkan itu juga kan sebenarnya, padahal ya akhirnya manajemen, memutuskan ya udah kita masukin deh dikit aja gitu, tapi nggak usah yang adegan sholatnya gitu, kayak Iya. gue kayak, apa sih, kayak mau mau apa sih, mau nunjukin apa gitu. Sebenarnya buat menepis orang-orang yang, "Wah, kok katanya mau ini konser yang baik, tapi ini Iya, ya kelamaan sholat ninggalin tidak terganggu kok," gitu. Maksudnya pengen kayak iya, gitu, semacam kayak gitu. padahal di jadwal tuh udah ditulis, ada sesi sholat subuh baru mulainya jam 5, tapi kan ya netizen kan gitu kan, ya udah tapi ya kita kasihlah cuplikannya ada dikit pas, selesai sholat gitu. Tapi kalau lu pribadi memperhatikan komentar netizen nggak? Kadang iya sih, kadang iya, tapi gini loh, gue suka interaksi dengan pendengar gue kan, Mmm, maksudnya ya mereka tuh lucu-lucu sebenarnya kan, yang netizen-netizen tuh sebenarnya lucu-lucu kan, mhm, tapi kan kadang kecampur sama yang nggak enak gitu loh, iya. heeh, walaupun kita mau sudah memasang barrier seini apapun, tuh ya pasti kadang ada kenanya juga, ada masa-masa mungkin gue lagi capek atau apa jadinya, wah drop, gara-gara komentar-komentar gitu, kadang ada juga, tapi ya sebagian besar sih gue udah cuek sih sebenarnya. Apa masih inget nggak yang lu merasa pernah drop gara-gara dikomentarin apa? Awal-awal album Mantra-Mantra sih, maksudnya Mmm, kayak, wah lu ya walaupun gue udah ngejaga banget ya Kang ya, maksudnya ini kan isu yang sangat sensitif kan, tentang kesehatan mental tuh kan isu yang sangat sensitif gitu, dan gue juga kan ngeriset gitu, gimana cara menyampaikannya agar tidak tidak melewati batasnya gitu. Dan ya gue sendiri memang memang pernah bersinggungan dengan itu, mhm, tapi bersinggungan dengan itu kan bukan berarti gue bisa membicarakan masalah itu dengan gamblang. Padahal ketika gue ngeluarin album itu kan belum belum banyak yang ngomongin itu yang gitu. mental health nggak jadi Iya iya, tentang healing-healing itu kan sebenarnya iya, maksudnya gue juga jadi ini sih sebenarnya, itu kok jadi buzzword ya, maksudnya padahal itu kan sebenarnya hal yang bagus sih, walaupun ya yang buat bercandaan mah nggak apa-apa, tapi kalau buat iya. ngecengin orang yang memang punya isu tertentu di mentalnya mereka, nggak patut sih menurut gue dibecandain gitu. Nah, kejadian kayak gitu, Mhm, ada pengaruhnya nggak ketika lu bikin pengantar ini? verifikasi pikir. Iya,
Enggak sih, maksudnya kan gue tadi, gue harus nge-tweak kembali ke Iya titik nol kan. Ya apapun yang pengen gue tulis udah. Tadinya tuh gue itu Kang, maksudnya sempet yang, "Jangan ini deh, pokoknya jangan sampai sama kayak mantra-mantra, kita harus bikin yang beda," gitu. Nah itu kan juga salah kan, iya, iya kan? Ketika kita bikin, "Ayo kita ngelanjutin mantra-mantra, kita bikin karena ini sukses ini formulanya, kita bikin," itu salah. mmm, Tapi ketika, "Oh jangan bikin kayak mantra-mantra, harus beda banget," itu juga salah. Karena semuanya tidak datang dari sini gitu. Nah gua nge-tweak ke nolnya itu adalah tidak berpikir di dua-duanya ini, gua mau ngebebaskan diri gua sendiri. pokoknya nggak usah mikirin jangan seperti itu atau ya pokoknya Iya, tulus aja gitu mau bikin lagu. mhm mhm. Itu segala ada jangan melamun sebelum hujan Saat hujan. saat hujan. Itu kan kayak, dari mana itu lu punya ide bikin lagu, jangan melamun saat hujan? Iya. Tapi ini ada ininya gitu, Apa risetnya gitu. apa? Kita itu sekarang itu jarang ngelamun Kang, gara-gara gadget. Mhm, Gara-gara gadget kita jarang ngelamun. Informasi ini dari teman gue ya psikolog, analisa namanya. Widya Ningrum. Informasi iya. Oh lu sempet Iya gua sempet kenal, yang iya sekarang kuliah di, Inggris kan? iya iya, Iya, itu adik kelas gua SMA, mhm, SMP. Dia bilang bahwa informasi yang kita dapat itu sekarang berkali-kali lipat dari yang yang kita mampu tampung. Baik itu buruk atau, informasi yang baik ya. Ketika berlebihan, itu akan bikin kita stres. Makanya isu kesehatan mental naik itu karena informasi yang kita dapat sekarang banyak banget, berkali-kali lipat tuh, berapa ratus kali lipat gitulah istilahnya. Misalnya let's say kita bisanya 1.000 tapi sekarang dapatnya 100.000 gitu. mhm, Nah itu akan bikin stres. Informasi baik pun ketika berlebihan banyak juga akan bikin stres. Nah itu kan yang akhirnya men-trigger gua untuk ya gue selalu gitu Kang, maksudnya isu yang sebenarnya, berat nih, tapi gue mhm, coba naikin ke permukaan gitu. Makanya jangan melamun saat hujan itu sebenarnya malah mengajak orang melamun kalau dari liriknya, karena gue sendiri suka ngelamunnya pas hujan dan hujan itu kan sebenarnya white noise kan. iya, Itu kan sebenarnya bagus untuk, menenangkan menenangkan ini dan konsentrasi gitu dan sekarang kita misalnya ke toilet aja, boker, itu kan pasti sorry, itu kan pasti bawa HP HP. kan gitu. Kita tidak ada waktu untuk melamun dan sebenarnya ngelamun itu, waktunya untuk kita apa sih, mengatur storage di kepala gitu loh. Makanya gini, kalau kita di industri kreatif tuh kadang ketika lagi, wah stuck nih, terus keluar, rokok, ngelamun gitu misalnya, itu ide malah keluar kan. Ya karena lu dapat informasi terus, nggak diolah. Justru ketika lu ngelamun atau misalnya pekerja kantor gitu ya, ketika mereka jalan bikin kopi, jalan pindah ruangan aja atau Mmm, ke pantry bikin kopi itu ketika pas lagi jalan keluar idenya gitu. Ya karena lu pada saat itu lu tidak atau pada saat mandi. mhm, Iya kan, orang shower-an itu ada risetnya, shower-an tapi memang karena, apa, air dingin ke kepala dan segala macam itu bisa ngebantu ngeluarin gua lupa deh risetnya apa. Tapi yang jelas itu juga ngelamun, karena kan nggak mungkin dong kita mandi sambil lihat HP apa iya, Kang Soleh sambil lihat HP? enggak Enggak? enggak pakai gayung tapi, Pakai nggak jadi sempet ngelamun. oh iya, Pegel, tetep tapi nggak bisa ngelamun karena tetap nggak bisa ngelamun ya, tapi enggak, tetap ngelamun. eh, Maksudnya, iya, tetap memikirkan hal mikir kan gitu iya. loh istilahnya gitu. Nah itu yang di era modern ini kita tuh kehilangan kemewahan melamun itu gitu. Berarti berbahagialah kamu yang masih bisa ngelamun ya? Iya, bener, distraksinya tapi kayaknya sekarang jarang deh orang distraksinya banyak banget. Ya orang nongkrong aja megang HP ya, kalaupun sendirian ya. Dulu Mhm, kan bengong ngeliatin. iya, Padahal baca-baca zaman dulu suka dilarang, "Eh, jangan bengong nanti kemasukan." iya, malah digituin ya. Ya soalnya kan di lirik itu kan ada, "Tapi aku suka hujan." Iya, Iya, betul, tapi aku suka hujan. Jadi sebenarnya itu bukan ngelarang orang, malah psikologi kebalikan untuk ketika dibilang jangan kan kadang orang malah ngelakuin kan. iya. Terus ada lagu apa, orang apa, Orang dalam kaca, asing orang asing dalam dalam kaca, cermin, dalam cermin. mhm. Itu yang lu rasakan sekarang ketika bercermin? Eee, sempet ada di titik itu, sempet ada di titik itu. Kenapa? Drift aja, maksudnya gua ngerasa bergeser satu derajat gitu, tapi tiba-tiba udah sampai mana gitu, kayak gua nggak begini deh gitu, itu ke arah yang, bukan gua inginkan pada saat itu sih. Tapi gini, orang asing dalam cermin itu bukan
bukan, kita pengen kembali ke Masa kecil? masa lalu ya, tapi Mmm, kita belajar dari yang dulu untuk bisa tumbuh justru malah, gitu. Makanya selama yang kau cari masih saja peran besar dalam nyaman yang kecil. Jadi, ya gue ngerasa memang peran besar tuh kadang tidak bisa ditampung dalam nyaman yang ternyata cuman kecil doang gitu mmm. loh. Kita terlalu berpikirnya terlalu big gitu, kayak ada piece yang ilang gitu, ngerasa ada yang hilang, ternyata hilangnya tuh di hal-hal yang kecil, yang tidak kita syukuri, yang kadang kita kelewat, yang kepingan-kepingan yang ternyata remah-remah di jalan gitu, yang kita nggak ambil gitu. Itu yang lu rasakan setelah kesuksesan Mantra-Mantra? Momennya sih pada saat di tengah-tengah, iya, setelah, bukan, belum sukses, belum ini banget sih sebenarnya Mantra-Mantra belum belum boom banget, tapi Mmm, salah satu trigger-nya ya karena gue sempet ngerasa down juga dengan komentar-komentar orang, bla bla segala macem soal gitu. Mantra-Mantra itu? Iya iya, soal itu, dan mungkin gue jadi tidak siap, jadi defensif terhadap diri gue sendiri gitu. Padahal padahal mah ya yang gue cari kan cuma nyaman pada saat itu. Kenapa ya orang, gue kan nggak ada niat ini ya, kok orang masih masih nyerang, masih apa gitu, tapi lah dunia kan emang gitu ya. Lu mau ngapain juga pasti ada Mmm, aja dicari salahnya gitu. Kadang gue juga lupa kan posisi gue sekarang di mana gitu. Gue ngerasa, wah pengen ke sana segala macam. Berarti, sekarang emang gue di mana gitu, ya kan? Maksudnya kita pengen ke satu titik nih kan, mhm, tapi ketika kita nggak tahu kita ada di mana sekarang kan kita nggak bisa tahu berapa iya. kilometer lagi, berapa ini lagi gitu loh, segala macam. Arahnya harus ke mana kita nggak tahu. Yang kita tahu harus kita ada di mana dulu sekarang gitu. Ya itu yang gue sempet sempet lost juga pada saat itu. Merasa berubah nggak? Maksudnya waktu itu lu merasa, secara karakter atau apa pun lu berubah Mmm, waktu itu? iya, istilahnya gue bukan karakter berubah ya, apa ya, ya itu gue kehilangan fun-nya itu. Mmm, Gue masuk industri musik kan karena fun, fun sebenarnya, karena gue ngejalani dengan senang hati harusnya. mmm. Walaupun memang basic-nya gue seorang pemikir ya, maksudnya stres, gue menikmati stres dan gue menciptakan stres gue sendiri gitu. Tapi kan yang gue lupa bahwa harusnya basic-nya tetap fun-nya itu gitu. Waktu itu mengembalikan fun-nya gimana? Dengan tidak berusaha mengembalikan, tidak ada fun yang harus dikembalikan, ya dinikmati aja. Kalau lagi stres ya udah, mungkin ya emang harus stres gitu pada saat itu. Ya emosi yang lewat aja gitu. Seneng ya seneng nanti lewat, stres ya stres nanti lewat, ya udah itu aja. Jadi lu menghadapi stres dengan, menerima bahwa, "Oh iya gua lagi stres." Iya, Menghilangkannya nanti hilang sendiri. nggak ada usaha apa-apa gitu ketika lu Ya ada, apa? ya tadi memperbaiki hidup dengan istilahnya masalah tuh datang dan pergi gitu ya. Mmm, Stres juga datang dan pergi dengan kehidupan itu kan, dan bahagia pun datang dan pergi juga gitu. mmm, Semuanya kan datang dan pergi, jadi ya udah, ya usaha pasti ada ya, maksudnya dengan tadi gue bilang, apa, ya walaupun nggak akan berdampak, nggak ada usaha yang berdampak langsung, mhm. kecuali lu minum obat yang bikin nggak stres gitu misalnya. Enggak juga sih, gimana sih? Maksudnya nggak ada yang berdampak langsung, semuanya kan kita kita usaha kan, pasti kan usaha untuk menghilangkan, bukan menghilangkan stres ya, usaha untuk bisa menikmati hidup ya dengan, ya gue ke psikolog, terus belajar tentang filosofi dan segala macam gitu. Maksudnya, ya usaha-usaha itu pada akhirnya ada yang berhasil, ada yang enggak gitu loh, Kang. Mmm, Ya dinikmati aja, gimana sih? ya Hidup pokoknya hidup di masa sekarang aja. Gue jadi muter-muter nih, sorry sorry. Hidup di masa sekarang aja gitu, being present. sekarang lu lagi bahagia? Seneng lah di sini. Punya anak seperti apa pengaruhnya buat lu secara mental? Waduh, tapi banyak banget sih kalau mau diobrol ya, maksudnya Mmm, yang jelas gue bisa ngerasain apa yang dulu bokap gue lakukan tuh tujuannya apa, itu jadi gue, oh iya sih, apa ya misalnya emang gitu misalnya sih. misalnya? Maksudnya, wah gue nggak akan, galak ke anak gue misalnya, gue Iya, merasa gitu ya. Tapi emang ada di momen-momen nggak bisa nih, ini emang harus bukan dikerasin ya, tapi maksudnya kayak misalnya tipe parenting, ya kan, parenting punya tipe-tipenya iya, masing-masing gitu. Tapi anak juga tipenya beda-beda kan.
mungkin ada yang gampang dikasih tahu, ada yang tapi ada juga yang, pada saatnya dia lagi bebal, lagi cranky ya kita harus menghadapi dengan, yang seharusnya ya, maksudnya ketika, tantrum mungkin ya memang dibiarin, ada beberapa ilmunya, tapi ketika misalnya dia harus sekolah tapi nggak mau sekolah atau apa segala macam, ya kan kita harus memaksakan juga, nggak bisa yang, "Oh ya udah kamu nggak mau sekolah, ya udah," nggak bisa gitu juga kan gitu. Yang akhirnya gue juga jadi ngerti, mendisiplinkan anak seperti apa gitu, kalau karena ternyata kalau dibiarin dibiarin banget juga nggak bisa juga gitu. Lu jadi mengerti kenapa dulu lu pernah dimarahin bokap ya? Iya betul. Tapi, kepergian bokap lu tuh tahun berapa tuh? 2022 Ada lagu tentang dia? ada sebenarnya, Yang mana? ada. Astagfirullah kenapa sih gue jadi lupaan gini? Judulnya apa ya? Lah, ini penyanyinya nggak tahu lagunya lagi. Apa judulnya? Sorry sorry, Kita ya lihat Mas. di diskografi lu ya, ada nggak? Boleh Nih, nggak? Salam Pada Rindu. Salam Pada Rindu, yes. Itu rindu tentang bokap? Rindu bokap? Rindu tentang masa kecil dan bokap ada di dalamnya, memori. Apa yang lu rindukan dari masa kecil bersama bokap itu? Banyak sih, maksudnya bokap gue kan orang yang nggak menunjukkan sisi ininya ya, tapi ternyata di belakang gua tuh dia sangat perhatian banget. Itu Mmm, kayak satu contoh, gua nggak sempet nanya ke dia, dia bangga sama gua apa enggak, mmm, gitu yang gue sesalin. Terus adek gua tiba-tiba ngirim foto, jadi sempet gua manggung di Jogja, beberapa kali itu ketika gua manggung Jogja dan dia lagi ada di Jogja tuh, dia nonton Kang, mmm, tapi dari luar gitu, naik motor di luar, terus dia nonton, terus dia selfie. Gua nggak tahu, dari luar venue? mhm, dan itu gua baru tahu setelah dia nggak ada kan, Oh, pas jadi waktu itu dia nggak pernah kirim dia nggak tahu, gua nggak tahu. lah itu dia selfie kirim ke adek lu? Iya, dia ngasih tahu ke adek gua. Ya mungkin adek gua juga lagi nanya, lagi di mana gitu. Ya itu ya itu sih yang bikin gue juga bokap tuh sayang banget sebenarnya sama gue gitu, cuman nggak nunjukin aja. Tapi lu merasa perlu mendengar ucapan dari dia bahwa, "Aku bangga padamu, Nak." Sebenarnya enggak juga, gue tahu kalau dia bangga sama gue, tapi Mmm, cuman kalau denger langsung mungkin ini ya, nggak tahu sih. ya tapi mungkin orang tua zaman dulu juga jarang yang muji anaknya sih. Iya, Coba tanyain sama anak-anak Gen X, mhm, berapa banyak yang pernah dipuji bapaknya? mhm. Gue jadi sedih nih, Bang. Nah, tapi waktu masuk Idol kan dia nelpon lu itu kan berarti harusnya lu tahu dong bahwa dia Kan nanyain, "Loh, Ci kamu ada di TV?" Gitu. itu kan maksudnya mungkin itu Iya iya cara iya. dia mengungkapkan bahwa Iya iya, makanya gue tahu dia bangga sama gue, tahu. Tapi kan tidak pernah terucapkan itu aja. Maksudnya, wah gue nggak pernah tapi nggak, ini bukan jadi penyesalan juga sih. iya, cuma akan lebih akan terasa hangat kalau lu pernah mendengar dari dia gitu. Mungkin ya, tapi kayaknya ya gue sudah bernamain dengan itu juga, Berapa lama karena lu gue tahu. ininya, Apa? apa ada penasarannya seperti itu? Ya setelah bokap nggak ada itu sih Mmm, baru berasanya setelah bokap nggak ada, makanya lu langsung gitu. bikin lagu itu ya? Oh, kalau lagu itu isunya bukan bukan tentang itu sih, ya tentang kerinduan Mmm, memori, pada saat bokap masih ada, gitu. ada momen-momen kecil yang masih lu inget nggak bersama bokap lu itu? Bokap gue dulu ngambil rapot pakai motor motor CB Mmm, 500 gitu, masuk. gede mesin itu Iya, berisik, heeh, yang bapak-bapak yang lain kan iya, pada rapi-rapi apa, dia bokapku juga rapi tapi naik motor gitu kayak, wah bokap gue. Tapi gue bangga gitu dengan dia, tapi ya seru aja, maksudnya jadi perhatian juga kan iya, gitu, bokap gua "Bokap lu keren. keren nih," iya, "bokap lu keren nih," yang lain rapi-rapi bokap gue. Ya gitulah jadi, ya itu momen yang ya paling kan ketemunya di sekolah hanya pada saat terima rapot gitu-gitu kan, Iya, yang terima rapot tuh dia ini. Tapi wah, tapi emang gue look up ke dia, memang dia dia sangat orang yang sangat sangat apa ya, dia tuh intuitif, terus bisa menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Dia tuh di keluarga itu, keluarga besar maupun, keluarga kita tuh selalu kalau ada apa-apa tuh dia yang nyelesain gitu loh, Kang. mmm, Selalu selalu.
ada masalah keluarga besar atau apalah dia pasti yang maju. Makanya ketika dia nggak ada tuh, hilang banyak yang ini, Apa yang lu dapatkan dari bokap lu sekarang? Maksudnya secara sifat atau karakter itu? tanggung jawab itu sih, nyelesain masalah sampai selesai gitu, bokap gua. Terus yang ngejaga keluarga, tribes banget dia tuh, yang bener-bener ngejagain keluarga banget. Bandel tapi yang gitulah. Pokoknya ini, apa, mengurus keluarga banget. Mhm mhm. Family man berarti? Iya, family man, tapi yang nggak yang kelihatan gitu loh, gimana sih, iya tipe orang tua zaman dulu. Nah, waktu ditinggalin ke BSD, berapa lama kalian sering ketemu dalam 1 tahun itu? Lebaran paling, Setahun hari sekali? raya iya, eh, jarang kok, jarang banget, jarang banget. Bokap gua tuh nah itu perhatiannya tuh jarang banget emang, nanyainnya juga jarang banget. Tapi ya gua tahu dia sibuk gitu, tapi ya dia perhatian kok, tetep Dia perhatian pernah jarang ada ya. komentar soal salah satu lagu lu atau apa? Itu juga yang gua seselin, gua nggak pernah nanya. Dan lu nggak pernah bilang, "Pa, ini lagu Mmm, aku," gitu? yang nggak nanya secara langsung gitu sih. Tapi ya gua tahu eee, dia setel lagunya, misalnya dia juga dengerin gitu, gua Mmm. tahu gitu. Yang dibicarain pasti tentang masalah keluarga gitu maksudnya. "Gimana adik-adikmu gimana? Ini si ini nanti gimana ya, Pak?" Gitu. Oh, dia nggak pernah nanya, misal ngobrolin, "Kamu kemarin manggung gimana tuh?" Nggak pernah sih. Tapi dia kayak konser gua gitu pasti ada, pasti hadir. Konser tunggal yang Iya. pertama itu, dia hadir. Terus ya masih sehat pada saat itu. Ya kepergian bokap juga lumayan kaget juga sih karena dia tuh olahraga banget. Mmm. Jadi sehat gitu loh, Kang. Sehat, terus masih sering nyetir Jogja-Jakarta sendiri yang gitu-gitu. Jadi olahraga tenis tuh bisa seminggu 4 kali gitu. Jadi ketika dia sakit terus langsung dalam waktu setahun turun 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 turun, kanker kan, Mhm. langsung meninggal tuh gue juga ngerasain, gue kira bokap gue bakal panjang umur gitu loh, paling enggak sampai umur berapa gitu. Tapi kan ketika didiagnosa kanker, lu merasa sudah sadar bahwa Lemes sih, iya. iya, Gue lemes sih pada saat itu. Nggak tahu nih berapa tahun gitu. Emang bener-bener dari yang seger gitu mhm, langsung drop cepet banget sih. Tapi kanker juga kan kita nggak tahu kadang ya, Kang, ya. iya, ada Ada yang yang bisa bertahan bisa survive heeh. juga, heeh. Kalau nyokap lu masih ada? Masih ada. Itu yang melepas pelukan ibu, itu tentang apa? Melepas pelukan ibu itu tentang momen ketika, merantau sih sebenarnya. Ya gue membayangkan diri gue merantau, padahal kan sebenarnya ditinggal kan. Iya, Ya, saya melepas pelukan ibu itu adalah kita keluar dari zona nyaman kita, mhm, gitu. Karena itu kan isu yang pasti akan dirasakan semua orang. mmm, Yang paling berat adalah melepaskan, pelukan ibunya itu kan yang kita rasain gitu. Momennya gue ngebayangin, jadi kadang gue tuh ngebayangin sebuah lagu tuh jadi sebuah scene film gitu loh, Kang. mhm, Ya gue ngerasa pendewasaan diri itu paling ini kan, paling signifikan adalah mhm, ketika kita belajar untuk mandiri dan scene yang paling berat kayaknya adalah ketika kita di terminal atau di stasiun terus kita mmm. meluk ibu kita terus melepaskan itu, terus say bye itu. Terakhir meluk ibu kapan? Sekarang gue jadi sering meluk nyokap sih. Dulunya enggak? Dulunya nyokap gue tuh nggak suka dipeluk, soalnya dia Eh. nggak suka physical touch, jadi dia bukan tipe yang kayak risih gitu, "Ih, apa sih?" Gitu. Heeh. Tapi sekarang mah gue, biarin aja gitu, mumpung E masih a ada. apa momennya? Momen yang akhirnya lu membuat sering memeluk nyokap? Ya habis bokap nggak ada, karena kata-kata gue terakhir, ah, kata-kata gue terakhir sebelum pas bokap lagi sakaratul maut, dia sakaratul maut kan nggak lama tuh kita nungguin kumpul, keluarga udah kumpul. Gue berisik di telinga dia, "Pak, udah Pak, kita udah ikhlas. Mama, adik-adik aku semua yang jaga," gitu. Ketika gue bilang gitu terus nggak lama dia, kayak gue, ah, ya makanya gue tanggung jawab jagain nyokap gue pokoknya. Karena lu merasa punya janji sama bokap. Mhm.
Jangan mancing-mancing Kang ya. Apa mancing apa? Ya udah biar nggak kepancing, saya mau ngasih tahu dulu merchandise Iya. nih. Kunto Aji, saya mau mengingatkan sekali lagi buat teman sekelas nih Kunto Aji yang mau mendapatkan merchandise kece-kece di sini nih tuh di yang kaos-kaos yang dipajang ya, bisa didapatkan di online store kita di link ini, di ini aja deh, di mukanya Aji deh. Selalu ya. Di link di kacamatanya di itu ya, di pipinya Di Aji. jambangnya Oh, ya. di jambangnya Aji. Ya lihat, silakan klik link yang ada di jambangnya Aji. Atau kunjungi website kita di authenticity.id ya. Nih ada kalau di skripnya muncul grafis gambar-gambar merchandise dan link pembelian. Silakan editor tuh. Ting 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 ting. Oke Ji, kita mau santai-santai dulu, gua punya permainan sedikit, jawab Waduh, cepat. Ya, oke. standar segmen-segmen YouTube. Ketawa. Kunto Aji, pilih tinggal di Jogja atau Jakarta? Jogja. Kenapa? Nah, ini nggak bisa dijelaskan karena Jogja tuh nyaman sih. Jogja tuh kan tingkat, apa, istilahnya apa sih, mortality-nya, Iya, harapan hidup. harapan hidup. Harapan hidupnya tuh kan paling tinggi kan se-Indonesia. Tapi kan usia udah diatur Tuhan. Iya itu sih, iya juga sih, susah ngomong sama Kak ya bener, ya emang iya sih ya. Tapi kan paling nggak kita ada ikhtiarnya, ada Iya. usahanya. Tapi kan umur Apa? seusaha apapun kan tetap aja. Iya iya Kan pada saat ajalnya tiba, iya bener, tidak ada umatku yang bisa menolak iya. memperpanjang atau mempercepat. Aduh, iya iya. Tapi nyaman Kang, di sana? Nyaman, ya itu Mhm, lebih masuk akal iya sih. iya. Pilih kolaborasi sama Nadine Amizah atau Mahalini? Nadine mungkin ya, karena Ken gua kenal. oh, Kalau Mahal ini belum pernah ngobrol, jadi nggak tahu. sesama idol nggak silaturahmi ya? Dikira yayasan, apa kita punya paguyuban emang, kita paguyuban. Pilih manggung intim atau banyak yang nonton? Intim. Kenapa? Intimate. Karena lebih berasa aja sih. Maksudnya, gue tuh paling nggak suka sebenarnya Kang, kalau ada, barikade yang terlalu jauh, Hmm. terus abis itu ada VIP lagi. Oh, iya. Karena sebenarnya biasanya penonton yang seru tuh yang di festival kan. Iya, yang VIP kayaknya jatah. Iya, karena kan, lebih bengong yang gitu-gitu. Iya. Nah, gue lebih suka yang intim, yang apalagi yang kayak, apa, yang gigs gitulah modelnya. Iya. Itu tuh kayak, wah itu akan seru banget sih pasti. Mantra-mantra atau pengantar purifikasi pikir? Waduh, kok disuruh milih aku sendiri. Pengantar purifikasi pikir. Karena Karena album baru. ya mungkin 10 tahun lagi akan beda jawabannya ya. Iya itu. Ternyata aku lebih menyukai album yang ini. Tapi, secara produksi sebenarnya, eee, apa ya, ada ya pasti ada Pengantar, kenaikan iya. kan, pengantar purifikasi pikir sekarang ya, Iya. merasa lebih puas gitu. Ya karena secara musik lebih rumit kan ya dibanding si Mmm, Mantra. sebenarnya rumit juga enggak sih, maksudnya tapi, rumit yang bisa dinikmati gitu loh, jadi Iya. cukup butuh mikir gitu. Pilu Membiru atau Mercusuar? Film Membiru kayaknya. Kenapa kenapa? Lagu itu dua-duanya sih, tapi lagu Pilu Membiru tuh termasuk satu karya yang gua ngerasa nyawa lagunya gede banget gitu. Hmm. Karena bisa apa yang mau gua sampein, itu ternyata nyampe ke orang. Karena gini Kang, zaman-zaman awal gua masuk industri, Mhm. itu kan ya gue sempet nulis lagu sendiri pas zaman Idol, Iya. sempet nulis lagu sendiri terus nggak diterima, bla segala macam kan, selalu bahasanya adalah, "Wah ini terlalu berat untuk selera musik orang Indonesia," selalu Mhm. seperti itu kan bahasanya dan Film Membiru itu kan dibandingkan Terlalu Lama Sendiri ya, Iya. Terlalu Lama Sendiri aja dibilang gitu loh pada saat itu. Itu Terlalu Lama sendiri dibilang terlalu Iya berat. iya hanya karena ya chord-nya major 7, Iya. Jesse, ya gitulah pada saat itu gitu. Itu aja dibilang berat, ya apalagi Film Membiru gitu dengan isu dan, riset gua pada saat itu ketika gua ke psikolog adalah temui dukamu dan berdamailah dengan itu kan. Ketika kamu lari kan kamu akan nggak selesai-selesai masalahnya Mmm. gitu. Nah, Film Membiru itu kan momen ketika kita menemui
dukanya dan menyelesaikan itu. Sebenarnya itu kan apa ya, hal yang Berat, complicated ya, ya iya, berat dan mhm. complicated ya, tapi ternyata, wah diterima ya gitu. Wah ini ternyata bisa dimakan sama konsumen musik Indonesia gitu yang dibilang terlalu berat gitu. Jadi kan berarti kan orang-orang itu sebenarnya menyepelekan selera musik orang Indonesia kan? Iya. Maksudnya kondisi psikologis lu ketika menulis Film Membiru dan sekarang ketika bernyanyi kan beda. Iya iya. Penghayatannya seperti apa? Tapi ketika di atas panggung masih terasa itu sih. Gue selalu setelah album Mantra Mantra, selama membawakan album Mantra Mantra dan ke belakang itu, panggung itu seperti, yang tadinya area bermain, ini seperti kayak kayak apa, sebuah sesi terapi gitu kan. Iya, karena maksudnya merasakan emosi sendiri, merasakan emosi orang lain, mereka punya kisahnya masing-masing gitu. Terus gue juga punya ini sendiri dan kita meregulasi itu dengan memorinya dan segala macam, menyelesaikan itu setiap panggung karena dengan penonton yang berbeda-beda rasanya tetap menurut gue tetap sebesar itu gitu. Jadi kayak datang ke psikolog dong kalau lu manggung tuh sebetulnya kayak Bukan penontonnya ya, iya, gue nggak bilang iya, elunya tapi gitu. guanya, heeh. Gue sih nggak bilang penontonnya akan ngerasa itu, tapi guanya sih ngerasain itu. Melepas penat lu berarti? Mhm, katarsis ya Mhm. bahasanya ya, mhm. Berarti kalau lu jarang manggung lu stres ya? Iyalah, pemasukannya juga tidak ada. Selain pemasukan tidak ada, lu tidak ada pelampiasan ya? Iya iya. Makanya makanya kalau gue jarang manggung gue call ya, nanti gue Iya. nyanyiin ya, Kang, ya. Yang penting gua manggung Yang aja. penting gue manggung. Kalau si pengantar itu udah berapa banyak di panggungan apa apa lu merasa masih cukup kurang di panggungan si album-album di Pengantar Purifikasi? Ini gue ngobrol sama beberapa musisi juga gitu, Mhm, termasuk salah satunya ini salah satu obrolan yang cukup panjang sama Nadine juga gitu, mhm, ketika kita punya karya baru, gue kan, banyak hal sepakat sama dia ya gitu, mhm. sama-sama suka album, terus kita tuh ketika keluar album baru ya bener-bener harus kita treatment album itu kayak anak kita gitu. Jadi, ya orang pasti akan lebih banyak nyanyiin yang lagu yang lama Lama, karena mereka iya. sudah tahu kan. Nah, album baru ini kan tetap butuh kita istilahnya bukan promosikan ya, tapi ya kita bawakan karena perasaan kita sedang state kita sekarang sedang ada di situ gitu. Mhm. Emosi kita sedang ada di situ, jadi harus diperkenalkan walaupun itu misalnya lebih banyak yang bengong, nggak terlalu banyak yang nyanyi gitu. Karena kan kita manggung biasanya di festival yang nggak semua orang datang tuh kan mau nonton lu gitu. Mhm. Ada aja yang cuman mampir ke panggung lu dan segala macam. Tapi tetap ya sebisa mungkin gue tuh sekarang dari misalnya 9 lagu tuh ya hampir 3 3 3 gitu sih. Mhm Oh, mhm. dari sang Generation Y 3 dari Mantra Heeh, Mata 3 dari 3. ini 3. Ya porsinya kurang lebih segitu ya, kadang 2 3 4 atau gitu. Tapi tetap nggak yang satu lagu yang single doang gitu loh. Oh, Nggak yang dari album baru cuman yang single doang yang dibawain, nggak gitu. iya. Tapi kalau bisa 3 lagu tetep gue Nah, bawain. kalau apa itu pertimbangannya apa? Dia selain single, 2 lagu lagi yang dari album baru itu yang lu bawakan, apa pertimbangan lu memilih 2 lagu itu? Oh, dirotasi biasanya. Semuanya dibawain berarti? Iya iya, hampir semuanya dibawain. Bahkan kan waktu itu yang di Krapela tuh gue selalu sebenarnya gini, pada saat Mantra-Mantra tapi alasannya berbeda ya. Pada saat Mantra-Mantra itu kan gue, istilahnya berbelok ya, maksudnya beda. Ketika Mantra-Mantra kan emang pop banget Mmm, gitu, Mantra-Mantra, yang Generation Generation Y Y. kan pop banget gitu, terus Mantra-Mantra kan lebih menurut gue lebih lebih advance musiknya Mmm, dari gue. Jadi pada saat Mantra-Mantra itu gue bener-bener nggak bawain album satu sama sekali, gue nggak bawain lagu Terlalu Lama Sendiri sama sekali. Pokoknya ketika ada yang mengundang, sorry ya kita nggak bawain Terlalu Lama Sendiri, mantra-mantra doang gitu? Mantra-Mantra doang. Karena gue pengen ini gue sekarang berada di sini gitu Mhm, dan biar orang tahu dan ternyata terbukti works kan. Walaupun ya karena lagunya juga akhirnya albumnya, banyak pendengarnya jadinya, manggungnya juga works gitu. Nah, gue tidak ingin maksudnya itu tidak jadi formula sih, karena gue nggak pernah berpikir gue selalu sama anak-anak selalu jangan sampai apapun itu menjadi formula, karena tidak akan ada formula yang exact pasti untuk kita berhasil gitu. Yang penting dilakukan adalah kita bersenang-senang aja gitu. Makanya di album ketiga gue tidak melakukan itu lagi, tapi mhm. gue tetap memprioritaskan album ketiga.
untuk ada di panggungan gua gitu. Tapi nggak yang, kita Nggak yang cuma langsung album di-cut banget heeh, nggak langsung yang di-cut banget. Tapi pada saat Mantra-Mantra gua perlu melakukan itu, karena image gua pada saat itu lagu Terlalu Lama Sendiri itu terlalu kuat untuk satu iya. album itu. Jadi sebenarnya lagu-lagu yang lain kan Ekspektasi, Mercusuar itu kan menurut gua itu lagu-lagu yang enak, tapi Terlalu Lama Sendiri tuh kayak dominan banget gitu. Nah, gua tuh pada saat itu mau, "Kita ilangin dulu ya dominannya, kamu ini, kita bawain Mantra-Mantra." Tapi kan si Terlalu Lama Sendiri itu lagu yang membawa lu ke kancah mainstream kan? Betul, betul banget. Ya bahkan sampai sekarang pun ketika gua ke market yang lebih luas, market CD ya pasti lebih banyak taunya, Terlalu Lama Sendiri, bahkan Mantra-Mantra sudah segininya pun tetep Mhm. tetep Terlalu Lama Sendiri gitu, Apa yang rame. karena si Purifikasi ini secara musikalitas kan sudah diantarkan di mantra-mantra, jadi lu nggak perlu menunjukkan lagi bahwa, aku sekarang di sini." Betul, itu jadinya gue sudah berada di posisi yang gue pengen sebagai seorang, penulis, sebagai seorang musisi, gue sudah dikenal sebagai seorang penulis, istilahnya nulis lagu sendiri berbagai segala macem, dan bukan dulu kan gue takut dibilang one hit wonder gitu kan, ya itulah tantangannya selalu ada terus gitu. Iya. Tantangan album kedua adalah biar nggak jadi one hit wonder, tantangan album ketiga adalah, ya udah bikin having fun lagi, maksudnya jangan terbebani dengan album kedua yang gitu-gitu. Jadi si waktu kesuksesan sudah Terlalu Lama Sendiri itu, Hmm, lu ada kekhawatiran sebagai one hit wonder ya? iya, karena lagu Ekspektasi yang menurut gua sebenarnya lagu itu jauh lebih potensinya lebih gede Mhm, dari Terlalu Lama Sendiri yang sakit itu. iya. Tapi nggak terkalahkan sama Terlalu Lama Sendiri. Walaupun sekarang gua jadi tahu Kang, maksudnya penyebabnya bukan hanya lagunya, tapi ternyata industrinya juga. Industrinya tidak mengizinkan lagu gue yang lain untuk dibesarkan gitu. Tidak mengizinkan dalam, gimana? Ya let's say gini, misalnya gue ke TV gitu, Mhm. yang dibawain ya Terlalu Lama Sendiri. Gitu, padahal Oh, enggak, ini lagu udah lumayan gede loh di radio, iya. di ini. Enggak, kita maunya terlalu gue sampai ada di titik diomongin orang TV karena Nolak-nolak mulu, apa, iya, karena sorry ngeyel? heeh, pokoknya gue kalau bawain Terlalu Lama Sendiri gue nggak mau. Itu selama berapa tahun tuh gue nggak ada di TV. Mantra-Mantra juga itu kan gue nggak ada di TV, cukup Mmm, lama kan. Hanya mungkin net, beberapa program pada saat itu dan, Trans sempet sih ulang tahun, mau bawain Rehat, yang gitu-gitu. Tapi kan, ya memang secara rating nggak akan bagus dan gue juga menyadari itu. Maksudnya gue berteman baik dengan orang-orang TV, gue bilang, "Ya sorry banget ya, gue lagi nggak ini." Karena mungkin buat, apa, istilahnya kelihatannya buat gue bagus, gue masuk TV dengan lagu tapi buat gue sebenarnya itu akan memakan karir gue sendiri. iya. Gue akan hanya tampil dengan itu, gue mendingan nggak tampil di TV sama sekali. Bahkan gue sempet diomongin, "Mas, apa Mas nggak mau masuk TV lagi atau gimana?" Gue sempet denger Selentingan gitu? selentingan dari orang talent gitu, bahkan gitu. Padahal apapun yang gue lakukan itu pasti ada alasannya. Jadi gue bukan karena benci sama ini atau apa, nggak ada sama sekali. Kalau sekarang sekarang masih ada permintaan, "Mas Kunto Aji bawain Terlalu Lama Sendiri ya?" Tergantung di mana sih, tapi pada saat mantra-mantra itu nggak ada, karena gue juga pada saat itu kan kita diundangnya di yang market market Iya. kita kan gitu, jadi masih nggak ada gitu. Tapi, nah ke sini nih, gue kayak lagi bermain-main di mainstream lagi, ya ada lagi tuh permintaan-permintaan seperti itu, gitu. Terakhir manggung di TV kapan berarti kalau belakangan ini? Kemarin ini, Leb takbiran, Takbiran? manggung di acaranya Pak Haji Andre, Eee, ba diminta tolong bawain apa? bawain itu, Jernih. Jernih sama Rehat. Gue Ya, udah bilang untuk Bang Jernih, "Maaf ya gue nggak." nggak Terlalu Lama Sendiri. Heeh, nggak terlalu lama sendiri. Kalau akhir pekan nggak ada yang minta padahal itu kan topiknya banyak yang relate ya, waktu itu sempet ini nggak, Akhir pekan yang apa sih yang, "Di akhir akhir pekan" bulan, akhir bulan heeh akhir heeh. bulan. Nah itu tuh masih sering diputar di radio. Iya, Ya itu Kang, maksudnya industrinya tidak mengizinkan. Makanya sebenarnya menurut gua itu lagi yang diputar gitu one ya. hit wonder itu sistematis menurut gua. Kalau gua nggak nekat dulu bikin Mantra-mantra mantra-mantra yang belok banget, terus gua stop sama sekali nggak bawain Terlalu Lama Sendiri, gua nggak nekat, gua nggak ngambil TV, bodo amat gua nggak ada di TV, nggak ada di media mainstream, ya mungkin gua nggak akan bisa survive sekarang. Misalnya gua
wah ya udah deh, gue nyerah deh, gue tetap terlalu lama sendiri deh, yang penting ada job misalnya kayak gitu. Mhm. Ya gue nggak akan bisa survive, ya gue harus struggle dulu tuh sampai mantra-mantra bisa napak ya, untungnya prosesnya nggak terlalu lama ya. Ya gue akan secara sistematis jadi one hit wonder pasti. Ya akhirnya lu merasa pilihan lu tuh menghasilkan sesuatu yang maksimal ya buat karir lu ya? Iya, dengan pengorbanannya. Soal karir gini lu diskusi dengan manajemen atau ini semua pemikiran lu? Ya kebanyakan datang dari gue, tapi gue memang berangkat berangkat dari, eee, gue bikin manajemen itu Mmm. memang orang-orang yang di luar dari industri musik, Kang. Oh gitu? Si manajer gue, si Hernu itu kan dulu di Hybe, Mmm, terus sempat di OMG juga sama Yoris Bastian. iya. Terus, apa, jadi gue tim tuh cuman berempat lah, roadman gua, ada si Bobby, Mhm, terus, PA gua Mas Doni, intinya ya, itu terus ada si Novan creative director dan habis itu manajer gua si Hernu. Nah creative mhm. director gua ini dulunya orang TV, orang RCTI, orang dahsyat. Tapi gua kenal pas dari di Jogja. Oh Dia bukan emang pas di TV? bukan pas di TV, dia emang gua tahu dia taste-nya seberapa, ini seberapa. Nah justru orang-orang yang di luar industri musik ini yang gua tarik, karena gua ngerasa apa, mereka masih dekat di industri kreatif, Mhm, tapi mereka belum terpapar blueprint bahwa lo kalau di musik tuh harus begini begini gitu. Jadi gue selalu justru malah mereka, kalau lo ada di industri musik, lo sebagai penyuka musik, sebagai penikmat musik, kalau lo ada di industri musik, lo ngelihat gue gimana, apa yang sebaiknya gue lakukan, musisi kayak apa sih yang lo suka. Jadi kan perspektifnya jadi beda kan. mhm, Jadi ya bayangin aja misalnya gue bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin sangat berkaitan blueprint banget gitu, atau business minded banget. Mungkin nggak kejadian bikin konser subuh-subuh? Nggak mungkin kan? iya, Itu kan maksudnya pasti, "Ngapain sih lu?" Gitu, yang iya, segala macam kan. Ya ternyata ya alhamdulillahnya worse gitu, bisa kejadian. Itu kan kalau nggak gua punya tim yang bener-bener punya satu frekuensi yang sama kan nggak akan kejadian. mhm. Tadi lu bicara soal musisi yang lu suka. Kalau musisi yang lu suka yang seperti apa? Gue tuh sekarang tuh sebenarnya lagi ngefans banget sama Malik dan timnya sih. Malik and the Mmm, Essential, si Widi dan kawan-kawan itu semua, aduh mereka kenapa? tuh ya mereka tuh secara struktur manajemen, label semua segala macam tuh dengan ada Lale Inman Nino, maksudnya keren gitu lah, masih bisa bisa ada itu kan kayak ada bisnis sampingan tapi nggak Iya, berantem apa segala macam dan semuanya bisa stabil secara bisnis tuh kayak, wah. Dan musik mereka keren gitu, gue mmm, dateng ke konser mereka, konser tunggal mereka, keren banget gitu yang, wah ini emang legend sih. Istilahnya secara musik bagus, secara bisnis bagus, secara struktur organisasi juga bagus gitu loh. Itu gue suka musisi-musisi yang begitu sih sebenarnya. David Bowie juga. orang ya kan mereka secara bisnis bagus. Nah, apakah lu sudah memikirkan sisi bisnis dari maksudnya dari manajemen lu ini Hmm, seperti Malik yang bikin organik gitu? pasti pasti, maksudnya ke depannya pasti gue pengen pengembangan bisnis, tapi kan Mhm, dengan catatan sesuai karakternya kita, mhm, gitu. Maksudnya gue tuh nggak bukan tipe yang maksudnya, oh ketika gua ngefans sama sesuatu terus kita jiplak itunya, bukan bukan strukturnya yang kita jiplak, tapi pola pikirnya gitu loh. mmm, Kenapa iya, nah, karena itu yang bisa kita pakai di kita, ketika kita punya pola pikir yang sama, seperti itu, kita jadi tahu, istilahnya kita ngembanginnya tuh nggak maksain gitu. Itu yang gue lakukan ketika di manajemen, bisa aja kita bikin sebuah manajemen, terus kita ngerekrut orang, terus kita nginiin orang, tapi kan karena gua pernah ngerasain ada di satu manajemen dan tidak diurus dengan baik, maksudnya bukan tidak diurus ya, nggak keurus. heeh, Itu jadinya gue tidak mau orang mempertaruhkan nasibnya di gue dan gue nggak bisa ngerjain gitu. mmm, Ketika gue merasa, "Oh tim gue belum siap," ya gue nggak akan melakukan itu. mmm, Tapi sisi mana nih yang bisa gue kembangin di anak-anak gitu. Termasuk salah satunya kan, ya banyak hal sih yang gue bikin kemarin pas di Urup itu kan gue juga bikin bikin pasar Urup. Lebih baik kita membantu yang ada di luar kita gitu. Itu kan membantu UMKM-UMKM untuk kita bikinkan mhm, pasar dan segala macam kan gitu. Jadi, nggak harus di musik kok gitu. Tapi kita bisa dengan organisasi kita ini dan gue senengnya adalah tim gue tuh cuman berempat itu kan. mhm, Oh ada satu lagi Dea, kreatif juga, itu lebih agile gitu loh.
Kang. Maksudnya kita bisa ngerjain apapun Efektif ya, orang sedikit efektif. hasilnya maksimal. Betul. Kan lu waktu itu lepas dari manajemen lama gimana caranya? Ya gitu, maksudnya kontrak gue udah habis aja. Eee, ba ba bera Terus kan banyak orang yang susah kan lepas dari iya manajemen iya, tuh. ada caranya. Ketika gue kontrak habis gue ini, maksudnya nggak tapi nggak apa-apa ya, Ya jangan nggak deh. apa-apa, kan nggak usah disebut nama. Oh iya iya Kan iya. kalau kita tidak nyebut nama aman. Aman, Iya, oke. sebutkan aja kejadiannya. Nggak, biasanya kan kalau kontrak habis, itu kan ke kantor gitu, Iya, pamitan apa segala macem. Nah, gue tuh cuman pamitan ke roadman-roadman-nya yang gue deket gitu, kalau ke sama bosnya level manajemen enggak. Jadi mereka nggak tahu, terus tiba-tiba gue keluar dengan ragu trauma sendiri, "Loh, ini bukannya artis kita ya? Oh, kontraknya udah habis," gitu. supaya tidak Cuma ditahan. dia ditahan, tidak diperpanjang. Berapa lama itu berarti itu di manajemen lama tuh? 4 tahunan lah. Manajemen awal kan? Manajemen awal. Tapi roadman-roadman-nya ya sebenarnya gue tahu sih, maksudnya mereka niatnya tuh bukan jahat, cuma memang nggak keurus aja karena talent-nya banyak banget. Ya banyak banyak banget kan. Iya, mhm, Terus mereka baik-baik. waktu itu lu belum menghasilkan, jadi nggak keurus itu ya. Iya iya, jadi ya gitulah. Ya sih yang sekarang menurut gua jauh lebih baik kok, yang talent itu, manajemen itu menurut gua sekarang lebih baik. Hasilnya maksudnya kelihatan gitu, Iya. dibikinin lagu, bikinin album gitu. Ya belajar dari pengalaman lewat Kunto Aji kali. Wah lepas nih satu nih, Satu sa nih. harusnya kita bisa meraup nih keuntungan. Berarti 4 tahun itu lu merasa ini nggak kayak terkekang nggak? Aduh. 4 tahun itu gue belajar sih, istilahnya. Kalau nggak ada itu juga gue nggak akan bisa jadi kayak sekarang gitu. Maksudnya kalau misalnya gue tahun pertama langsung dilepas gitu ya, let's Iya, say, ya gue juga nggak tahu mau ngapain juga, Kang. Maksudnya paling enggak pada situ kan ada yang menaungi, terus gue belajar juga walaupun belajarnya dengan hard way ya. Maksudnya gue akhirnya dicobain apa, jadi host, cobain main film, cobain yang walaupun nggak nyambung, tapi gue, "Oke, nggak apa-apa, gue cobain aja." Gue pengen tahu industrinya, karena kan heeh, gue nggak kenal siapa-siapa, Kang, di Jakarta. iya. Maksudnya gue bukan anak Jakarta yang punya temen SMA mungkin yang kerja di TV atau temen SMP atau temen kuliah yang ada di manajemen atau di label, kan gue nggak kenal siapa-siapa sama sekali. Jadi gue butuh usaha networking yang lebih keras dari orang lain gitu. Tapi ada harapan-harapan tertentu nggak ketika lu beres kompetisi terus masuk manajemen lu ada, "Oh gua berharap bakal begini dari manajemen." Nggak juga sih sebenarnya. Maksudnya ya pada saat itu ngelihat ajang pencarian bakat tuh memang pada saat itu ya, waktu itu belum terlalu di inilah ya, Mhm, maksudnya sebagai seorang musisi tuh kayaknya belum gitu loh. mhm. Maksudnya hanya ya udah penyanyi aja, terus habis itu tahun depannya udah ada yang baru lagi, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi gitu. Jadi kayak yang tahun-tahun sebelumnya jadi nggak keurus, jadi gue sih nggak, memang tidak terlalu berharap banyak sih Jadi pada waktu saat itu. momen tidak terurus itu lu tidak merasa yang, "Aku ini Mhm, dibiarkan begitu." enggak sih, enggak. Maksudnya gue sudah expect bukan ini ya, gue juga nggak juara juga kan, maksudnya juara 4 gitu, Mhm. jadi nggak ngarepin apa-apa, ya udah ini waktunya belajar aja. Urup itu artinya hidup ya, apa sih? Menyala, Oh menyala. mhm, Pas kan urip, aku, iku, iya, itu bahasa Jamnya tuh. urip iku urup, hidup itu menyala. Oh cocok dengan Mhm. tren sekarang ya, Menyala menyala bangku, bangku. stop. Itu kan yang kalau di pengantar purifikasi pikir urup tuh terakhir ya, apa, eh, Iya, si urip 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 terus urip urup, ya kayak mhm, intro dan outro ya. betul, selalu. Kenapa lu punya konsep dibuka dengan urip, ditutup dengan urup? Semua album gue, 3 album ini selalu ada intro dan outro, Mhm, gitu. Kalau di Generation Y itu suara penutupnya gema, mhm, kalau di Mantra-Mantra tuh sulung penutupnya bungsu, mhm, di sini urip penutupnya urup. Dan karena memang gua ngambil filosofi tadi kan tema besarnya adalah tentang bertumbuh kan. iya, Setelah lu selesai dengan Mantra-Mantra, lu mhm. bertumbuh ya. Bertumbuhnya itu adalah bagaimana kita bisa bisa menyala dalam kehidupan ini, itu tadi. Makanya gua ngambil filosofi urip iku urup sebagai orang Jawa. Oh harapannya perjalanan tumbuh ini di akhirnya lu menyala. Semua bersama dengan pendengar gua, kita semua bisa menyala, istilahnya bermanfaat lah di lingkungan terdekat kita, terkecil kita. Menyala tuh artinya bermanfaat. Menyala urup itu sebenarnya,
bukan hanya menyala jadi Iya, lampu. ya Ya. bukan. Tapi maksudnya manfaat untuk sekitar dan segala macam. Kapan momen lu merasa bermanfaat buat sekitar? Ketika gue jadi linmas Kak. Pemilu kemarin ya? Pemilu kemarin. Tapi maksudnya gue kan jarang ikut kegiatan di Warga, komplek ya, warga, iya karena pas hari besar pasti kan pas gue ada kerjaan kan, iya tahun baru pasti gue ada kerjaan, iya. 17 Agustus pas ada kerjaan. Nah ini pas pemilu kan nggak mungkin ada kerjaan kan gue nyoblos. Jadi, wah ini waktunya gue mau berkontribusi buat Padahal tidak masyarakat. diminta. Sebenarnya sempet diminta, apa, waktu itu Bu RT tuh sempet sempet ini ngeblast di grup gitu. Grup warga. Grup warga, terus akhirnya juga japri gua juga, gitu. Tapi emang kesempatannya, emang gue pengen juga, gitu. Apa? Oh, karena lu karena lu senang berorganisasi. Iya, dan ya biar kenal kan gue termasuk belum terlalu lama di situ, Kang. Berapa lama? 3, 4 tahun lah. Lumayan lah ya, Ya tapi lumayan, tapi kan maksudnya jarang ini kan nggak enak juga kan, iya. gitu, jarang nah ini waktunya nih gue bisa, gitu. Jadi emang ya nggak enak lah Kang kita kan biasa hidup di kampung ya, maksudnya Iya. tetangga kenal lah paling nggak gimana gitu, tahu lah gitu. Nah, nggak enak kalau nggak tahu dan alhamdulillahnya di komplek gue tuh masih oke lah, masih guyupnya masih oke walaupun, komplek yang lumayan gitu. Tetangga kanan lu kenal? Bena, Bena Kribo. Oh, Bena Kribo. Tetangga kiri lu? Nggak ada, Oh, kosong. rumah kosong. Aman, jadi kalau lu ditanya kenal tetangga, kenal. Kenal kenal, Bena. Tapi sekarang gue jadi kenal tetangga-tetangga gue satu komplek. Gara-gara lu jadi panitia itu. Heeh. Gimana rasanya, jadi panitia pemilu? Pemilu. Seru sih, seru seru. Karena ngerasain ini ya, ngerasain apa namanya, ternyata emang capek banget sih, Kang. Gila itu. Lu dari pagi sampai selesai kan, sampai malam, sampai Sampai penghitungan? penghitungan, sampai kotaknya diantar. Itu bener-bener sih. Kadang malamnya gladi resik terus sampai malam, terus besok paginya udah langsung ini lagi, tidur cuman 2, 3 jam, terus habis itu 24 jam lagi. E Wajar lah kalau banyak yang sakit. Di komplek gua ada yang meninggal, Panitia yang bareng sama lu itu? satu RT, Oh, tapi satu RT. beda beda TPS. Kelelahan? Kecapean. Ada yang masuk rumah sakit ada 9 sampai. Yang bareng lu ada yang masuk rumah sakit juga? Yang TPS gua untungnya nggak ada sih. Sehat-sehat semua Sehat-sehat berarti? semua, heeh, alhamdulillah. Masih muda-muda berarti kalau gitu? Enggak, udah umur-umur, makanya. Nah itu yang regenerasinya tuh juga, mungkin yang muda-muda, mudanya tuh kejauhan gitu loh Kang, nggak Mhm, ada yang tengah-tengah. Gua merasa karena gua di lumayan tengah-tengah akhirnya mungkin mungkin dengan gua masuk, ya Bu RT bilang, "Dengan kamu masuk kan mungkin nanti yang muda-muda jadi ikutan, tertarik pengen heeh. mau juga kan," gitu. Itu berarti klaster gitu ya, komplek perumahan kan berarti ya? Iya, komplek TPS-nya? perumahan dari situ. Berapa warga di komplek lu? Totalnya Iya. berapa ya? 300 apa gue Oh, lupa gede deh, juga, nggak kompleknya salah. gede ya berarti? Iya, iya. RT, itu RT ya? Oh, RT-nya RT. segitu, Enggak, kalau di komplek perumahan lu Oh, berapa ya? itu berarti kan di Lupa deh. luar komplek kan, lingkungannya kan? Oh komplek, masih satu komplek itu? 300 tuh satu komplek gede gitu Iya ya? iya, masih satu komplek. Nah, berarti kalau grup warganya berapa orang tuh isinya? Ya itu segitu, 300? iya. Tapi kan banyak ada yang nggak ikut juga, yang Iya, gitu-gitu. tapi lu ikut grup WhatsApp warga? Gue nggak ikut, bini gue yang ikut. Eee, Mhm. Pernah diminta sama Bu RT, "Ayo Mas Aji nyanyi dong." Iya, beberapa kali diminta dan gue nggak bisa Kang, makanya makanya itu ketika pemilu ini adalah momennya ketika gue bisa Plus nggak harus berkontribusi. nyanyi ya, cuma jadi panitia ya. Iya, walaupun disuruh nyanyi juga. Nyanyi juga? Disuruh nyanyi, tapi ya enggak lah. Ya masa Masa nggak, di TPS tiba-tiba nyanyi, ya orang siapa lagi tahu kan nyoblos. menghibur sebelum hasil akhir. Iya iya. Kita dengarkan dulu Kunto Aji. Judulnya nanti kita rehat. Nggak jadi nyoblos. Yang lain apa komentar lihat lu pakai baju Linmas? Enggak, sebenarnya awalnya, eee, baju Linmas tuh gue beli sendiri. Iya. Gue beli sendiri kan. Nah pas tugas itu, ternyata udah ada seragamnya sendiri, bukan pakai seragam Oh, nggak Linmas. jadi dipakai. Nggak jadi dipakai, padahal gue udah beli. Tapi mereka tahu lu pernah apa, "Mas Aji kok ada Tahu postingan?" tahu soalnya masuk berita kan jadi wah. Terus kata mereka, "Ya tahu gitu kita pesan baju Linmas." Iya, Jadi gitu. 12 lu ngapain waktu itu?
ngejaga flow sih sebenarnya. Kalau Linmas itu kan ngejaga flow, Iya, intinya sebenarnya cuman itu. Tapi kan security lah ya. security. Tapi kan, akhirnya ya kita ikut ngitung juga. Ya walaupun sebenarnya harusnya tugasnya udah selesai ya, tapi gue pengen terlibat sampai ini sih, sampai selesai sih. Berapa banyak yang minta foto pas datang ke itu? Ya tiap warga-warga itu. Makanya lu ditaruh security, supaya menambah daya tarik. Ada Kunto Yang ada Aji. malah bikin macet, di depan jadi macet. Karena pada ngeliatin, "Lah Iya. itu yang jaganya itu." Tapi seru Kang, seru banget. Seru. Mhm. Serunya di mana kan capek. Capek sih tapi seru. Maksudnya ya bergaul sama bapak-bapak lah, bapak-bapak komplek gitu yang umurnya udah 50-an gitu Iya. kan. Terus ya bercanda-bercanda gitulah. Seru kok, bapak komplek gua lucu-lucu lah pokoknya. Nah itu kan ketika gaul nggak di, "Mas Aji ikutan grup WhatsApp dong." Ada yang Enggak nanya gitu enggak. nggak? Enggak tuh, enggak. Iya enggak juga ya, enggak. Nah ini warga, Jauh. masukin, minta Bu RT nomornya Kunto Aji, add grup, langsung perkenalkan, "Ini tetangga kita, penyanyi terkenal Mas Kunto Aji." Pasti nggak bisa nolak, nggak bisa leave grup kan. Karena, Ketahuan lagi kalau live kan. Makanya bini gua yang gua suruh masuk, dia iya, diwakili istri saya. kan biasanya kalau ada grup ibu-ibu doang. Nggak ada, Oh itu ini nggak ada warga. seperti apa lu di komplek tuh? Lu sebagai warga Mmm, tuh seperti apa, Ji? bertanggung jawab sih. Nggak pernah telat bayar sampah ya? Iya iya. Nah, tapi itu bini gua tuh bilang, Kang, maksudnya di di apa, di grup tuh banyak dramanya. Iya. Makanya gua juga males. Adalah orang yang nggak mau bayar sampah, ada yang, "Wah kemahalan," ada yang, "Wah itu komplek yang situ rumahnya yang lebih besar-besar harusnya bayarnya lebih mahal," gitu-gitu lah. Nggak penting tuh, ada yang jualan bakmi. Harusnya kan bagus buat Aduh, menambah wawasan lu bahwa lucu kan. dunia tuh sekarang seperti ini Iya, loh. tapi pusing. Karena di informasi kebanyakan Iya. kan kata analisa. Ya ini saran saya loh ya, Apa? warga warga silakan. Jangan jangan dong. Eh, oke nih karena ini sudah berapa jam ya kayaknya, sudah dikasih tahu sama tim kreatif sudah harus ditutup. Seperti biasa di akhir podcast Naik Kelas, kami selalu memberikan kenang-kenangan buat teman sekelas yang ingin mendapatkan memorabilia dari podcast Naik Kelas. Kirain suruh minta kata-kata hari ini. Enggak ya? Enggak. Kata-kata hari Ini ini. ada kaos atau merchandise yang dari podcast Naik Kelas yang tolong ditandatangani oleh Mas Kunto Aji. Di kotaknya kan? Ya buat kan orang dipakai, nih. Kak, nggak bisa dipakai dong, Kang, kalau di bajunya. Ya nggak apa-apa mau dipajang, mau dipakai. Nanti buat teman sekelas yang mau mendapatkan merchandise podcast Naik Kelas yang sudah ditandatangani Kunto Aji, silakan follow Instagram-nya podcast Naik Kelas di Authenticity ID dan ikuti kuis yang ada di Authenticity ID. Nanti ada 5 ya, bakal ada 5 merchandise bertanda tangan Kunto Aji yang bisa kamu dapatkan. Silakan klik dan follow akun Instagram ini. Ya, Oh, silakan ya. ya Instagramnya authenticity_id. Ya, boleh. Coba boleh add. Udah Silakan akun dikasih nggak? lihat ke kamera, Ji. Nah, itu dia. Itu dia. Coba lu bilang ke kamera, yang mau mendapatkan kaos ini Yang mau mendapatkan kaos ini, silakan follow Instagram silakan follow Instagram authenticity_id. authenticity_id. Ya, dan ikuti games-nya di sana. Yes. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kunto Boleh. Aji. Ya Terima sekali kasih. lagi teman sekelas yang mau ikutan naik kelas seperti bintang-bintang tamu saya ikutan campaign teman sekelas TTS. Daftar ulang dulu di websitenya www.authenticity.id. Silakan scan barcode atau link di description. Setelah mendaftar atau register, teman sekelas bakal bisa dapetin merchandise atau hadiah-hadiah menarik dari Authenticity. Dan buat Mezkun kenapa sih itu dari mana sih lu MZ Kun itu? Apa sih dari mana inspirasinya? Dari Twitter kan orang suka Iya, kenapa? MZ MZ Mes.
Mas gitu, MZ ya Gara-gara udah. lihat orang, jadi lu pakai buat lu sendiri, MZ Kun gitu. Dulu tuh sempet populer di Twitter kalau manggil Iya. Mas tuh MZ. Nah, ya udah gue pakai aja MZ Kun. Oke, kita juga punya kenang-kenangan buat Kunto Aji alias Mas Kun yang Wah, terus otentik di tengah evolusinya. Ini Mas Kunto Aji piagam. piagam seperti acara mahasiswa. Ya, ini dia sertifikat kelulusan podcast Naik Kelas Season 6 menyatakan bahwa Kunto Aji dinyatakan naik kelas. Yeay. Yeay. Ya, Terima selamat ya. kasih. Selamat ya. Ampun. Selamat ya, selamat ya. Iya. Terima kasih loh Sama-sama Kunto Kang Soleh. Aji sudah datang Senang banget. di Tos dulu dong. podcast Naik Kelas. Thank you. Silakan disimak album terbarunya Kunto Aji, Pengantar Purifikasi Pikir. Yes. Rilisan fisiknya kapan? Sedang dalam proses belum? Ya, rilisan fisiknya sedang dalam proses. Sementara itu silakan dengarkan dulu di layanan streaming digital ya. Yap. Semoga manggungnya makin banyak ya. Amin. Thank you Kang Soleh. Sehat-sehat. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kunto Aji. Terima kasih. Ya. Oke, setiap musik dicipta untuk didengar, Asik. tak setiap itu dicipta untuk memberi pengalaman. Asik. Baru nih, bagus nih yang sekarang. Jadi gua nggak perlu kasih closing statement. Sudah disediakan skripnya. Season kemarin gua harus mikir. Kata-kata hari ini ya. Iya, iya bagus. Harus dipertahankan tim kreatif ini nih. Naikin honornya. Tapi potong dari honor lo ya. Jangan. Jangan. Menikmati Kunto Aji adalah menikmati pengalaman-pengalaman yang syukurnya relevan. Jika semua pilihan ada di tangan lo, maka Kunto Aji menetapkan pilihan yang tak cuma jujur, tapi juga strategis. Waduh. Ngeri kan? Semua hal yang hanya bisa dilakukan orang-orang yang menghayati karyanya, yang menjalani pekerjaan bermusik dalam langkah otentik. Ujungnya hanya satu, terciptanya langkah enteng tapi paten. Wah, bener naik gaji sih. Keren. Karena sebaik-baiknya identitas adalah originalitas. Ini asli gue. Wah. Yang mana yang nulis? Ya, bagus. Tim kreatif bagus. Bagus. Mempermudah dan menambah kredibilitas saya. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Kunto Aji. Terima kasih Kunto Aji. Sama-sama Kang Soleh. Ya, terima kasih sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Sampai jumpa di episode podcast Naik Kelas berikutnya. Saya Soleh Solihun. Saya Kunto Aji. Salam Naik Kelas.